Lagi asyik menikmati karya seni tengah malam, tiba-tiba HP gue meledak dan bikin gue luka-luka. Apes banget kan? Tapi plot twistnya, gue malah nggak sengaja ketemu mantan pacar gue di ruang instalasi luka bakar. Dia perlahan ngangkat kaos gue pakai pinset dan langsung ngelihat dada gue penuh sama tato nama dia. Dia langsung tersenyum sinis, heran kenapa setelah mutusin dia, gue malah bahkan nggak punya duit buat hapus tato itu. Atau jangan-jangan lu masih nggak bisa ngelupain gue? Masker medis warna biru muda itu nutupin seluruh wajah Suwancing. Yang bisa gue lihat cuma mata indahnya yang berbentuk almond. Tapi tatapannya dingin banget. Kita udah gak ketemu selama 3 tahun dan pas ketemu lagi dia langsung ngangkat kaos gue kayak gini. Refleks, gue langsung coba ngehindar. Bisa minta dokter cowok aja nggak? Tapi sedetik kemudian dia langsung dorong gue balik ke ranjang. Suwancing ngasih peringatan dengan nada dingin. Di unit luka bakar cuma gue yang tugas malam ini. Pilihannya cuma 2, lu mau mati keperihan atau tiduran yang tenang. Setelah mikir-mikir, ya jelaslah gue milih buat tiduran aja. Melihat tingkah gue, dia langsung mendengus jengkel. Halah, nggak usah sok jaim deh. Kayak gue belum pernah lihat aja. Pas ngomong gitu, tangannya pas ngebersihin luka gue malah sengaja dikasarin. Gila, kejam banget. Badan gue langsung gemeteran nahan perih. Gue curiga dia sengaja mau balas dendam, soalnya dia tahu banget kalau gue itu paling nggak tahan sama rasa sakit. Tapi gue nggak nyangka kalau Suwancing tiba-tiba berhenti sebentar dan nanya lagi. Gue nanya serius, kenapa lu belum hapus tato ini? Gue cuma bisa meringis nahan perih sambil bilang, Dokter Su, saya beneran nggak punya duit buat itu. Jadi tolong kasih obat aja, habis itu beres kok. Mendengar itu, dia malah mendengus sinis. Kalau lu mati di luar sana, gue nggak peduli. Tapi karena lu datang ke gue harus tanggung jawab. Pada akhirnya, gue nggak tahu apakah obat bius di luka gue yang mulai bekerja atau senyumannya yang bikin gue ngefly. Singkatnya, rasa sakit di dada gue tiba-tiba nggak begitu kerasa lagi. Gue pun tersenyum tipis sambil menghela napas. Suwancing, tanggung jawab apaan sih? Jangan bilang lu masih belum bisa move on dari gue. Ya masuk akal sih, dulu kan lu yakin banget kalau gue ini jodoh lu. Lu bahkan ngebet banget pengen nikah sama gue. Tapi pas baru ngomong setengah jalan, gue langsung bungkam. Pas gue lihat Suwancing di sebelah gue lagi ngelepas sarung tangan karetnya. Di jari manisnya berkilau sebuah cincin emas yang cantik banget. Sontak gue langsung ganti nada bicara. Aduh, kenapa gak bilang dari tadi? Ternyata lu udah nikah ya? Suwancing cuma melirik gue sekilas dan bergumam dingin. Dia beneran mengakuinya, bro. Detik itu juga, dada gue rasanya nyesek banget. Gue berusaha keras buat ngontrol suara gue yang gemeteran dan maksain buat senyum. Selamat ya. Emangnya suami lu yang sekarang orangnya kayak gimana? Suwancing cuma menjawab singkat. Yang jelas, dia ratusan kali lipat lebih baik daripada lu. Dengar omongan itu, jantung gue rasanya kayak ditusuk-tusuk di setiap detaknya. Tapi emang bener sih, di dunia ini, kayaknya semua cowok bakal ratusan kali lipat lebih baik buat dia dibanding gue. Soalnya kita udah bareng-bareng selama 6 tahun, dari zaman kuliah sampai lulus. Tapi pas hari dimana Suwancing ngelamar gue, di hari itu juga malah bilang ke dia. Di depan semua teman-teman kami, kalau dia itu menjijikan dan gue lebih baik mati daripada harus nikah sama dia. Gue masih ingat banget tatapan, gak percaya di mata Suwancing saat itu. Rasanya kayak jarum perak tajam yang menusuk tepat ke jantung dan mengunci jiwa gue. Setelah ninggalin tempat lamaran itu, gue langsung beresin barang-barang dan pindah dari rumah yang kami tinggali secepat mungkin sambil menghancurkan semua barang pemberian satu sama lain. Sedangkan buat Suwancing, dia cuma butuh waktu 1 hari buat berubah dari yang tadinya memohon. Jadi pasrah menerima kenyataan. Karena hari itu gue nekatnya pergelangan tangan, gue pakai pisau. Gue bilang, kalau lu masih ngejar-ngejar gue bakal mati di depan mata lu. Sejak saat itu, kami gak pernah kontak-kontakan lagi. Kalau bukan karena kecelakaan HP meledak ini, gue dan Suwancing mungkin gak bakal pernah ketemu lagi seumur hidup. Pas gue tersadar dari lamunan, ternyata Suwancing udah selesai ngobatin luka gue dan berniat keluar dari ruang rawat. Sambil membelakangi gue, dia cuma ninggalin satu kalimat dingin. Hapus tato itu setelah lu keluar dari rumah sakit. Gue cuma bisa menatap punggungnya yang perlahan menjauh dengan penuh penyesalan. Baru sadar setelah sekian lama kalau Suwancing bener-bener udah ngelupain gue sepenuhnya. Dia udah punya pasangan hidup baru, sedangkan gue cuma sekadar noda hitam di masa lalunya. Cuma seorang mantan pacar bajingan. Akhirnya gue ketiduran di tengah rasa sakit yang membakar ini. Tapi gak disangka pas gue bangun, begitu buka mata, gue langsung dihadapkan sama muka lelah Suwancing dengan lingkaran hitam di matanya. Dan parahnya lagi tangan gue lagi ngegenggam erat tangan dia. Refleks, gue langsung ngelepasin. Maaf. Suwancing menggerakkan pergelangan tangannya lalu bertanya sambil merengut, Lu Jingsu, sejak kapan lu punya kebiasaan tidur berjalan kayak gini? Pupil mata gue langsung mengecil karena shock. Dengan panik gue langsung nanya, gue udah ngelukain orang lain gak? Tatapan mata Suwancing langsung meredup. Dia cuma melirik gue tanpa menjawab. Untungnya suster di sebelah kami langsung menyahut, gak ada yang terluka kok. Cuma dari tadi kamu megangin tangan dokter kami erat-erat dan gak mau lepas.
Jujur, kejadian itu bikin kami jantungan. Gue langsung menatap Su Wancing dengan muka yang mulai memerah karena malu. Maaf ya, suster yang baik hati itu pun mengingatkan gue. Pak lu, kalau kamu punya gejala tidur berjalan jangka panjang, lebih baik diperiksakan ke departemen psikiatri. Dengar omongan itu, refleks gue langsung ngelirik ke arah Su Wancing. Takut banget kalau dia sampai curiga. Tapi dia cuma kelihatan cuek sambil asik mainin HP-nya. Seolah gak peduli sama sekali. Gue pun bisa bernapas lega. Terima kasih sus. Sebenarnya gue udah pernah periksa dari lama. Tepatnya 2 tahun yang lalu, malam sebelum Su Wancing ngelamar gue. Pertama kalinya gue tidur berjalan, gue hampir aja ngebunuh dia pas dia lagi tidur nyenyak. Waktu itu pisau tajam yang gue pegang cuma berjarak beberapa sentimeter dari leher mulut Su Wancing. Begitu gue mendadak sadar, keringat dingin langsung membasahi seluruh kaos gue. Besok paginya, gue langsung pergi ke rumah sakit buat periksa tanpa sepengetahuan Su Wancing. Dokter bilang, gue mengidap gangguan neurodegeneratif, turunan, penyakit genetika keluarga. Ibu gue dulu mengidap skizofrenia. Pas dia lagi sadar, dia kelihatan normal banget. Makanya gue dan bokap mikir penyakit ini bukan masalah besar. Sampai akhirnya pada suatu pagi, gue terbangun karena teriakan histeris ibu gue. Dia bilang dia cuma tidur siang sebentar. Dan pas bangun, dia ngeliat bokap udah tergeletak di genangan darah. Dan pisau dapur yang mematikan itu ada di tangan ibu gue sendiri. Sambil menangis histeris, ibu gue natap gue dan bilang, maafkan ibu. Nah, maafkan ibu. Setelah itu, dia langsung lompat dari balkon lantai 17, tepat di depan mata gue sendiri. Sejak kejadian tragis itu, hidup gue rasanya hampa banget. Sampai akhirnya gue ketemu Su Wancing, baru deh gue nemuin alasan buat hidup dengan bener lagi. Dia itu cewek yang baik banget. Mana mungkin gue tega ngebiarin dia berakhir tragis kayak bokap gue. Gue udah pernah ngeliat langsung gimana tersiksanya bokap ngerawat nyokap pas lagi kambuh. Dan gue nyaksiin akhir hidup mereka yang tragis pakai mata kepala gue sendiri. Makanya gue gak mau nyeret Su Wancing ke dalam jurang penderitaan gue. Lamunan gue pun buyar kembali ke realita. Gue langsung bilang ke suster, sus, saya mau pulang saja. Su Wancing akhirnya naruh HP-nya lalu merengut kesal ke arah gue. Luka parah kayak gini, tapi lu masih ngeyel mau pulang. Lu udah bosan hidup ya? Sambil menahan rasa perih yang luar biasa di dada, gue tersenyum kecut dan berkata, gue harus pulang buat kejar tenggat waktu kerjaan. Satu lukisan gue sekarang laku 8.000 yuan loh. Kalau gue telat tersu, emangnya lo mau ganti itu? Su Wancing natap gue dalam banget, entah apa yang ada di pikirannya. Tapi akhirnya dia tetap nulis surat izin pulang buat gue. Gue bawa kertas itu buat bayar tagihan dan refleks mau ngambil HP, tapi baru inget kalau HP gue udah meledak. Untungnya sebelum ke rumah sakit, gue sempet nyamber dompet sama kartu bank. Pas gue balik ke bangsal buat ngambil, nggak nyangka Su Wancing ternyata belum pergi. Dia lagi megang dompet gue. Berdiri di samping ranjang rumah sakit dengan mata hitam pekatnya yang penuh emosi yang nggak bisa gue pahami. Dompet ini tuh hadiah cinta dari Su Wancing pas kita masih pacaran dulu. Dan gantungan kuncinya ada foto kita berdua. Jantung gue langsung copot, rasanya pengen ngilang aja dari bumi. Semalam gue buru-buru banget sampai lupa soal gantungan kunci ini. Nggak nyangka bakal ketahuan basah begini sama dia. Perawat di sebelahnya malah ngegoda, Dokter Su, mantan pacar Anda, bucin banget ya. Dia masih inget sama Anda. Bibir Su Wancing melengkung tipis, suaranya kedengeran dingin banget. Kan dia yang dulu nyampakin aku. Perawat itu kaget dong. Seriusan, ada yang berani nyampakin dokter? Apa? Jangan-jangan dia sakit parah kayak di novel-novel, makanya terpaksa. Pas denger itu, gue cuma bisa ketawa getir. Mending gue sakit parah sekalian. Mati bakal nyelesain semuanya. Tapi kenyataannya gue malah kena penyakit mental yang paling menyiksa. Gue langsung dorong pintu dan masuk. Motong obrolan mereka. Jangan salah paham ya. Zaman sekarang siapa sih yang masih pakai dompet? Gue cuma asal nyamber aja buat darurat. Gue nggak ngeh kalau ini hadiah dari lo. Gue nggak peduli, sahut Su Wancing dengan wajah yang langsung mendung. Gue langsung nyamber dompet itu dan pergi. Setelah bayar tagihan dan selesain semua urusan administrasi, gue buru-buru ganti baju dan cabut dari rumah sakit. Karena nggak pegang HP, gue cuma bisa nahan rasa sakit yang membakar di dada gue. Sambil coba nyetop taksi di pinggir jalan. Tapi karena lagi jam sibuk, nggak ada satu pun mobil yang mau berhenti buat gue. Tiba-tiba Su Wancing bawa mobilnya dan berhenti tepat di depan gue. Dia nurunin kaca mobilnya setengah, kelihatan jelas raut capek di mukanya. Anggap aja lo pasien gue. Sini gue tebengin. Perasaan gue langsung campur aduk gak karuan. Gue berdiri terpaku sambil megangin dai. Su Wancing, lo kan udah bersuami. Ngapain sih masih terus berurusan sama gue yang cuma mantan pacar lo ini? Tapi yang bikin kaget, pas gue baru selesai ngomong, ada suara kaget dari belakang gue. Ternyata itu temen sekantornya Su Wancing. Dokter Su, Anda udah nikah? Sejak kapan? Su Wancing lirik orang itu dengan tatapan penuh peringatan. Dokter siang langsung, peka, senyum canggung. Terus buru-buru pergi. Gue cengok bentar, terus nanya curiga, lo belum nikah? Su Wancing gak ngejawab. Dia cuma bilang ketus, mau naik gak nih? Gue ngeliat sekeliling. Su Wancing ngehalangin jalanan pertigaan. Kalau gue nggak masuk, kayaknya dia nggak bakal jalan.
Terpaksa deh gue masuk ke mobilnya. Di dalam mobil gue ngeliatin ekspresi dingin Su Wongqing, terus ngelirik cincin di jarinya. Lo jelas-jelas belum nikah. Kenapa kemarin bohong bilang udah bersuami? Su Wongqing tetap fokus natap ke depan dan ngejawab, gue baru nentuin tanggal pernikahan. Cuma belum sempat aja ngabarin teman-teman kantor. Tenggorokan gue langsung terasa tercekat. Setelah hening agak lama, gue maksain buat bersuara. Jadi gue tahu lebih dulu dibanding temen kantor lo ya. Wah, kehormatan banget. Selamat ya. Su Wongqing nggak ngerespon ucapan selamat dari gue. Dia malah tiba-tiba nanya, kalau lo sendiri gimana? Dulu lo kan ngeremehin gue karena cuma dokter miskin yang gajinya dikit. Sekarang udah dapet cewek impian lo yang kaya dan cantik belum? Gue langsung tersentak. Gue buang muka ke jendela dan pura-pura ngangguk santai. Ya jelas dong. Pacar gue kaya raya dan baik banget sama gue. Anterin gue ke kawasan Fuyang ya. Dia tinggal di sana. Gue mau OTW nemuin dia sekarang. Kawasan Fuyang itu komplek elit yang terkenal banget di kota ini. Tapi sebenarnya gue bohong. Gue nggak punya pacar. Gue cuma nggak mau Su Wongqing tahu betapa hancurnya hidup gue sekarang. Begitu gue selesai ngomong, rasa-rasanya suhu di dalam mobil langsung anjlok drastis. Dingin banget bikin merinding. Sepanjang jalan gak ada yang buka suara. Pas mobil berhenti di gerbang kawasan Fuyang, di luar mulai gerimis. Gue baru mau keluar pas sadar kalau pintu mobilnya masih dikunci. Su Wongqing ngeliat keluar jendela dan nanya ke gue, hujan deras begini. Pacar lo gak turun buat jemput lo? Jujur, di momen itu gue agak nyesel udah bohong. Tapi gue tetep maksain diri buat ngejawab. Dia lagi sibuk kerja. Gue bisa balik sendiri kok. Tapi Su Wongqing tetep gak mau bukain kunci mobil. Ngajak gue perang urat saraf. Suruh dia jemput lo. Luka lo bisa infeksi kalau kena air hujan. Gue gak bisa biarin pasien gue rusak badannya sendiri kayak gini. Ngelihat gue diem aja, Su Wongqing natap gue tajam. Atau jangan-jangan lo sebenarnya gak punya pacar. Dada gue langsung sesak. Pas gue lagi muter otak nyari alasan buat ngeles, tiba-tiba terdengar suara orang manggil nama gue dari luar mobil. Jinsu, itu kamu ya? Gue langsung nengok keluar dan mata gue berbinar seketika. Tan Jixia. Gue buru-buru bilang ke Su Wongqing, pacar gue udah dateng tuh. Sekarang lo bisa bukain pintu mobilnya kan? Wajah Su Wongqing langsung mendung seketika. Dia natap perempuan di luar jendela itu lama banget. Tapi akhirnya tetap bukain kuncinya. Gue langsung keluar, megang tangan Tan Jixia, pamit ke Su Wongqing, terus langsung pergi. Mobil Su Wongqing masih diem di tempat, gak gerak sama sekali. Gue terpaksa terus megang tangan Tan Jixia dan bilang dengan gak enak hati, maaf ya, Dokter Tan, udah jadiin kamu tameng. Tan Jixia ini psikiater pribadi gue selama 2 tahun terakhir. Gak nyangka aja ternyata dia tinggal di komplek ini juga. Tan Jixia langsung paham situasinya. Dia ngelihat ke arah belakang kita. Itu mantan pacarmu? Gue cuma bisa ngangguk. Dia gak nanya-nanya lagi, tapi langsung ngalihin pembicaraan. Aku ingat kamu udah selesai masa pengobatan yang ini. Kenapa belum datang? Buat tebus obat lagi, gue cuma bisa ketawa malu-malu kucing. Nanti dulu deh ya. Kejadian HP meledak itu mendadak banget. Harus ganti rugi ke pemilik kontrakan, beli HP baru, ditambah lagi biaya rumah sakit gue. Semuanya butuh duit. Buat makan aja gue udah megap-megap, mana ada duit buat beli obat. Sampai akhirnya kita belok ke tikungan, dan gue mastiin kalau Su Wongqing udah gak bisa ngeliat kita lagi. Gue langsung balik badan. Buat pamit sama Tan Jixia dan pergi lewat gerbang barat. Rumah gue jauh banget dari kawasan Fuyang, butuh waktu 2 jam naik bus buat pulang. Pas nyampe rumah, gue ngeliat bekas gosong hitam di deket ranjang. Rasanya pandangan gue langsung gelap gulita. Gue coba bersih-bersih dikit, terus duduk di sofa buat ngitung sisa tabungan gue. Ujung-ujungnya gue cuma bisa ngehela napas panjang. Bagus banget kalau lukisan gue beneran berharga mahal kayak yang gue bilang ke Su Wongqing. Tapi lukisan gue gak semahal itu harganya. Gue cuma bisa meras sisa-sisa tenaga gue buat ngelukis beberapa karya lagi siang dan malam. Pas sore harinya, gue bawa sisa tabungan gue yang pas-pasan ke toko HP. Pas lagi lewat di depan butik pengantin, langkah kaki gue langsung berhenti. Emang bener sih, manusia selalu tertarik sama hal yang indah. Pas ngelihat gaun-gaun pengantin yang estetik banget di dalam, gue nggak bisa nahan diri buat bergumam, cantik banget. Kalau aja gue sama Su Wongqing nggak putus, dia pasti sekarang lagi pakai gaun pengantin secantik itu buat nikah sama gue. Kelihatan anggun dan bahagia banget. Tapi sayangnya di dunia ini nggak ada mesin waktu atau kata seandainya. Gue langsung bengong sendirian. Ngebayanin gue sama Su Wongqing pakai baju pengantin. Pas gue nengok lagi lewat kaca toko, sumpah gue kayak beneran ngelihat sosok Su Wongqing di dalam butik itu. Muka gue langsung pucat saking takutnya. Apa penyakit gue udah separah itu sampai bikin gue halusinasi. Tapi detik berikutnya gue sadar kalau cewek yang lagi milih gaun pengantin di dalam itu emang beneran Su Wongqing. Saat itu juga dia lagi senyum lebar dan ngobrol dengan bahagia sambil megangin jaket buat cowok di sebelahnya milih gaun bareng cowok itu. Gue cuma bisa melongo ngeliat senyumannya, sementara dada gue rasanya nyesek dan panas banget. Ternyata Su Wongqing gak bohong sama gue. Dia beneran mau nikah. Pas gue baru mau balik badan buat pergi, cowok di sebelah Su Wongqing tiba-tiba berbalik. Wajah tampannya langsung kelihatan jelas banget. Sontak
gue langsung mematung di tempat. Gila, cowok yang mau dinikahin Suwancing itu ternyata aktor terkenal. Dan dia adalah mimpi buruk gue pas SMA dulu, Guzakai. Si Sinting itulah sebutan yang sering dipakai Guzakai buat ngejek ibu gue. Nggak lama setelah itu, satu sekolah mulai manggil gue si Sinting kecil. 3 tahun paling gelap dalam hidup gue, itu semua gara-gara Guzakai. Gue cuma bisa berdiri kaku sambil ngeliat mereka berdua di dalam butik pengantin itu. Suwancing kelihatan manis banget pas miringin kepalanya buat dengerin Guzakai ngomong. Sialan, kalau cuma dilihat dari visual, mereka emang kelihatan cocok banget. Tiba-tiba ada dorongan kuat dalam diri gue buat nanya ke Suwancing, kenapa dia mau nikah sama monster kayak Guzakai. Pas gue sadar, tahu-tahu gue udah nerobos masuk ke butik pengantin dan berdiri tepat di depan mereka. Kelihatan ada rasa kaget di mata Suwancing, dia langsung cemberut dan ngernyitin dahi ke arah gue. Tapi sebelum dia sempat buka mulut, Guzakai yang di sebelahnya langsung pasang senyum sok ramah. Mas, apa Anda fans saya? Maaf ya, saya nggak melayani foto bareng pas lagi jadwal pribadi. Detik itu juga, gue langsung mematung nggak percaya. Plot twist banget, dia beneran nggak inget siapa gue. Gue bener-bener dibikin speechless sama kenyataan sekonyol ini. Sampai hari ini pun, gue masih belum bisa lepas dari trauma mendalam yang dia kasih. Tapi gila, dia malah nggak inget gue sama sekali. Parahnya lagi, Suwancing langsung refleks pasang badan di depan Guzakai. Kamu mau apa? Tatapan defensif di matanya bener-bener bikin hati gue nyesek. Seketika gue langsung sadar sambil berusaha keras nahan rasa sakit yang mendadak menyerang kepala gue. Sambil natap Guzakai, gue langsung nanya dengan suara bergetar, Suwancing, jadi cowok ini yang mau kamu nikahin? Suwancing sempat terdiam sebentar, lalu menjawab dingin, nggak ada hubungannya sama kamu lagi kan? Dengar itu, Guzakai langsung paham situasinya. Dia langsung megang erat tangan Suwancing sambil masang senyum meledek ke arah gue. Wan, jadi ini toh mantan cowok kamu yang nggak tahu diri tuh? Kenapa? Begitu tahu si Swan ini pewaris tunggal grup Su, kamu langsung minta balikan ya? Gue langsung shock denger omongannya. Pas pacaran sama Suwancing dulu, gue emang tahu dia nggak kekurangan uang, tapi gue bener-bener nggak nyangka kalau dia sekaya raya itu. Tenggorokan gue mendadak terasa kering. Bukan itu maksud gue. Tepat di saat itu, salah satu pelayan butik datang menghampiri. Tuan Gu, silakan dicoba dulu setelan jas putihnya. Baru deh Guzakai berdiri dan jalan santai ke arah ruang ganti. Tatapan mata gue terus ngikutin dia pergi. Dengan dada yang terasa sesak luar biasa, gue pun berbalik menghadapi tatapan penuh selidik dari Suwancing. Lalu refleks bertanya, gimana caranya kamu bisa kenal sama Guzakai? Apa kamu benar-benar kenal dia luar dalam? Apa kamu tahu masa lalu dia kayak gimana? Suwancing sempat terdiam sejenak. Lalu dia malah tersenyum sinis. Ya jelas tau lah, Guzakai itu ganteng, baik hati, dan aktif banget di kegiatan amal. Semua orang di internet juga tahu soal itu. Tapi lu Jingsu, emangnya apa hak kamu buat interogasi aku kayak gini sekarang? Begitu denger dia muji Guzakai habis-habisan tanpa ragu, amarah di dalam dada gue langsung padam seketika. Bener juga sih, nggak bakal ada satu orang pun yang percaya kalau aktor dermawan dengan reputasi super bersih kayak Guzakai tega ngebully temen sekelasnya pas SMA dulu. Semua rasa sakit yang terpendam di hati gue kayaknya emang nggak perlu lagi gue bagi ke Suwancing. Gue pun mundur beberapa langkah, mencoba memaksakan senyum tipis. Maaf, ya udah ganggu. Habis ngomong gitu, gue langsung cabut dari butik pengantin itu dan bergegas beli HP baru. Begitu kartu SIM gue pasang, gue langsung lihat ada beberapa panggilan tak terjawab. Sumpah, semuanya dari pihak panti jompo. Jantung gue langsung berdegup kencang karena panik. Tanpa pikir panjang, gue langsung telepon balik. Apa ada masalah sama nenek gue? Orang di seberang telepon langsung nyahut, Tuan Lu, akhirnya Anda telepon balik juga. Selama 2 hari terakhir ini, nenek Anda rewel terus minta pulang. Dia bahkan gak mau makan sama sekali. Saya segera ke sana sekarang. Gue langsung matiin telepon dan tancap gas ke panti jompo. Sejak orang tua gue meninggal, gue sama nenek cuma bisa hidup berdua dan saling mengandalkan buat bertahan hidup. Tapi kemudian nenek mulai kena Alzheimer dan gue takut banget kalau suatu hari penyakit mental gue kambuh, gue malah bakal melukai beliau. Makanya gue terpaksa menitipkan nenek ke panti jompo. Pas gue sampai di sana, kelihatan nenek lagi duduk sendirian di taman sambil melamun kosong. Begitu nenek ngeliat gue datang, matanya langsung berbinar senang. Shen, kamu akhirnya datang. Pas gue samperin, beliau langsung genggam erat tangan gue dan berbisik cemas. Shen, dengerin nenek ya. Jangan pernah nikah sama perempuan itu. Nenek denger dia sakit jiwa. Seketika gue sadar kalau nenek salah ngenalin gue sebagai bokap gue lagi. Di setiap malam-malam panjang yang gue lalui, gue selalu kepikiran, if my father had listened to grandma and not married my mother, would my parents still be alive? My nose suddenly stung. I nodded and said, yes, I won't marry her. Sekarang kita makan dulu ya, Nek. Baru deh, setelah itu nenek kelihatan lega dan mulai nundukin kepalanya buat makan. Pas sudah makan beberapa suap, mendadak ingatan nenek balik lagi dan dia ngenalin gue. Beliau tiba-tiba nanya, Jinsu, si Sao itu, kok nggak main ke sini?
Ya, begitulah penyakit nenek gue. Ingatannya sering banget acak-acakan dari waktu ke waktu. Dan dia sering nggak bisa ngebedain antara masa lalu sama kenyataan. Gue sempat tertegun, tapi terpaksa bohong demi ngejaga perasaannya. Nenek lupa ya, aku sama dia kan udah putus. Nenek langsung ngelirik gue tajem, terus malah ketawa lepas. Lah, kalian kan mau nikah, kenapa sih hobinya berantem terus? Sebelum gue sempat membantah, nenek udah senyum-senyum sendiri. Nenek udah tahu semuanya kok. Kamu bahkan sampai bikin satu buku penuh gambar desain pernikahan kalian. Dada gue rasanya makin sesak, tapi gue cuma bisa maksain senyum tipis. Nenek, itu kan cuma masa lalu. Buku desain pernikahan itu udah lama banget gue buang ke dasar lemari berdebu. Dan tampaknya impian itu nggak bakal pernah terwujud seumur hidup gue. Setelah seharian penuh nemenin nenek di panti jompo, gue buru-buru pulang ke rumah buat fokus lanjut gambar pesanan klien. Tapi plot twistnya pas gue baru selesai gambar setengah jalan, tiba-tiba gue dapet spam chat bertubi-tubi dari para klien yang ngebatalin pesanan mereka secara sepihak. Sumpah, gue bener-bener dibuat shock. Sampai akhirnya ada salah satu klien langganan gue yang baik hati ngirimin gue sebuah link berita sambil ngechat. Kamu beneran belum tahu, bintang besar Guzakai baru aja nge-spill ilustrator sok artis yang banyak maunya. Dan gila, para fansnya udah berhasil nyari tahu kalau ilustrator yang dimaksud itu kamu. Aku tahu kamu nggak kayak gitu, tapi opini publik di sosmed udah parah banget sekarang. Jadi mending kita jangan kerja sama dulu ya buat sementara waktu. Habis matiin telepon, gue pun ngeklik link itu dengan perasaan was-was. Si Gaikai awalnya mau nyewa pelukis buat bikin potret gue sebagai hadiah buat fansnya. Tapi siapa sangka pelukis peraih medali emas yang udah dijadwalin malah bilang kalau gue gak pantas buat mesan lukisan dia. Dia ngepost di Weibo, katanya terpaksa harus mikirin hadiah lain buat fans. Postingan dia emang gak nyebut nama gue secara langsung. Tapi entah gimana caranya, para fansnya langsung ngaitin pelukis. Itu sama gue, tiba-tiba aja beberapa kata kunci fitnah tentang gue langsung trending. Mulai dari Lu Jinggu songong, sampai gue gak pantas. Mereka bilang, ngapain mesen lukisan dari pelukis busuk kayak Lu Jinggu? Kolom komentar penuh sama makian, bahkan info pribadi gue langsung dikorek habis-habisan. DM gue pun penuh sama lebih dari 999 pesan kebencian. Gue langsung nulis dan ngepost klarifikasi di Weibo. Gue tegasin kalau gue nggak pernah nerima pesan apapun dari dia. Tapi cepet banget netizen di kolom komentar sama sekali nggak ada yang percaya. Hujatan dan sumpah serapah langsung menyerbu gue. Mereka bilang, halah, emang kenapa kalau dapat medali emas melukis, masa mau nerima pesanan aja harus milih-milih orang? Ada juga yang bilang, lagian lukisan lu biasa aja kali, itu medali emas, pasti hasil nyogok. Katanya dia deket banget sama juri pas kompetisi. Setiap kata makian itu rasanya kayak pisau tajam yang menusuk dan mengoyak-ngoyak hati gue. Telepon teror terus-terusan masuk, bikin HP gue bergetar tanpa henti sampai rasanya nggak bisa gue pegang dengan stabil. Gue nggak ngangkat satupun telepon dari nomor gak dikenal, sampai akhirnya ada telepon masuk dari dokternya, Kinsey. Dia nanya, "Tuan lu, kamu baik-baik saja sekarang?" Saat itu gue udah keluar dari semua akun media sosial gue dengan suara serak dan mati rasa. Gue jawab, "Tenang aja, gue baik-baik aja kok." Kinsey sempat terdiam sebentar, lalu berbisik pelan, "Datanglah ke ruang konseling beberapa hari lagi. Aku sudah meresepkan obat baru buat kamu." Gue nggak ngejawab. Tapi setelah nutup telepon, gue langsung buka lagi mutasi rekening bank gue. Jujur, gue nggak peduli sama sekali soal cyberbullying, tapi gue peduli banget sama uang. Selama beberapa tahun terakhir gue harus banting tulang nyari uang buat biaya panti jompo nenek gue. Dan juga nabung buat persiapan gue sendiri masuk rumah sakit jiwa nanti. Lagian dengan penyakit mental yang gue derita, rumah sakit jiwa emang jadi tujuan akhir gue. Tapi sekarang cuma gara-gara satu kalimat dari si Guai, gue harus kehilangan seluruh sumber penghasilan gue. Dan kerjaan lain jelas gak bakal mau nerima orang yang punya gangguan mental kayak gue. Gue cuma bisa terbaring lemas di lantai, ngerasain sesak dan sakit yang mendalam di dada. Gue nggak tahu apa ini sakit karena luka ledakan kemarin atau karena hal lain. Sambil mandang cahaya matahari yang masuk lewat celah jendela, samar-samar gue teringat sama Suancing. Pikiran gue melayang ke momen pertama kali kita ketemu. Waktu itu gak lama setelah orang tua gue meninggal. Gue berdiri di pinggir sungai, ngeliatin aliran air yang deras banget. Dan untuk pertama kalinya muncul niat buat lompat ke sana. Tapi pas gue baru mau manjat pagar pembatas, Suancing tiba-tiba narik gue ke belakang. Kacamata dia jatuh ke tanah dengan keras. Tapi suara jatuhnya kalah bising sama detak jantung gue yang berdegup kencang banget. Suancing yang waktu itu pakai gaun putih kelihatan anggun tapi dingin, sekaligus sangat bersinar di mata gua. Dia natap gua tanpa nanya alasannya kenapa dan gak ngelarang gua buat mati. Dia cuma nunjuk kacamata yang pecah di tanah lalu bilang dengan dingin, "Kacamata aku harganya 3.000 yuan, bayar dulu baru boleh mati." Gua langsung melongo denger itu, gua gak punya uang. Suancing cuma mengedikan bahu. "Kalau gitu kerja paruh waktu sana buat bayar utang kamu." Dia ngomong dengan penuh percaya diri, tipikal orang kaya dari kalangan kapitalis. Tapi di momen itu
Gue bener-bener tunduk sama kata-katanya. Pikir gue saat itu, ya sudahlah, gue bakal mati setelah utang gue lunas. Gue gak mau mati sambil ninggalin beban utang ke orang lain. Demi bayar utang itu, gue kerja paruh waktu setiap hari. Dan sejak itu takdir kami jadi makin sering terikat. Belakangan gue baru tahu kalau harga kacamata itu cuma bohong belaka. Yang tulus dari dia cuma niatnya buat nyelamatin gue. Saat itu gue berpikir, gak apa-apa deh. Setidaknya gue harus ngerasain jatuh cinta sekali sebelum mati. Tapi Swancing terlalu baik sama gue. Setelah pacaran beberapa lama, niat gue buat mati pun langsung hilang. Sambil terus ngeliatin seberkas cahaya matahari itu, rasa sesak di dada gue makin jadi. Tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Gue sempet mikir, jangan-jangan itu para fans si Guikai yang udah nemuin alamat gue. Tapi pas gue intip lewat lubang pintu, ternyata yang datang adalah Swancing. Ngeliat dia berdiri di sana, gue sempet ngira kalau ini cuma halusinasi. Tapi dengan cepat gue sadar kalau ini nyata. Gue buka pintu dan langsung nanya karena kaget, kok kamu bisa nemuin tempat ini? Swancing gak jawab, dia langsung nerobos, masuk, dan ngelewatin gue begitu aja. Pas ngelihat kondisi kamar gue yang berantakan dan kumuh, dia tiba-tiba mendengus sinis. Kamu tinggal di tempat kayak gini? Mana pacar kaya? Kamu yang dulu kamu banggain. Nada bicaranya penuh sindiran yang bikin sakit hati. Gue tahu kalau bohong di situasi kayak gini malah bakal bikin gue kelihatan makin konyol. Hati gue rasanya perih banget. Akhirnya gue pasrah dan bilang, iya, bener. Gue emang bohongin kamu, gue gak punya pacar baru, dan gue gak punya uang sama sekali. Setelah pergi ninggalin kamu, hidup gue hancur total. Kamu puas sekarang? Kalau kamu kesini cuma buat ngeliat gue menderita, sekarang kamu udah lihat semuanya. Jadi silakan pergi. Dengar perkataan gue, Swancing langsung terdiam kaku. Sorot matanya langsung berubah. Akhirnya dia mengatupkan bibir merahnya rapat-rapat dan ekspresi wajahnya kelihatan jauh lebih tenang. Dia bilang, aku kesini hari ini mau minta maaf atas nama Guai. Aku udah nyuruh dia buat hapus postingan itu. Semua opini negatif di internet juga bakal diredam. Jadi tolong jangan diperpanjang lagi ya. Jadi dia nyamperin gue cuma demi tunangannya. Padahal si Guikai yang udah ngegerakin fansnya buat ngebully gue habisnya sampai gue kehilangan pekerjaan. Tapi cuma dengan satu kalimat sederhana, Swancing mau gue ngiklasin semuanya begitu aja. Gue bukan orang suci yang baik hati. Gue natap dia dengan dingin. Dia udah nyebarin fitnah dan bikin mental gue bener-bener terguncang. Gue punya hak penuh buat nuntut dia secara hukum. Swancing cuma terdiam di tempatnya. Setelah beberapa saat dia naruh selembar cek di atas meja kopi. Bibir merahnya mengulas senyum tipis. Aku paham maksud kamu. Ujung-ujungnya pasti soal uang kan? Apa uang? Guikai ngelakuin ini semua karena cemburu sama masa lalu kita. Aku udah ngasih peringatan keras ke dia. Anggap aja uang ini sebagai ganti rugi buat kamu. Nanti bakal ada orang yang beresin semua rumor di internet. Nggak bakal ada lagi yang ngorek masa lalu ataupun alamat kamu. Setelah ngomong gitu, Swancing langsung melangkah pergi tanpa noleh ke gua lagi. Gua cuma bisa berdiri mematung, ngeliatin punggung dia yang perlahan menjauh. Seluruh hati gua rasanya perih banget. Kayak disiram air cuka yang sangat menyakitkan. Dibully satu internet pun, gua masih bisa santai dan tenang. Tapi kalau sama Swancing, cuma dengan satu tatapan dari dia dan satu kalimat dinginnya, itu udah lebih dari cukup buat bikin dada gua rasanya kayak disayat-sayat. Gak butuh waktu lama. Situasi di internet langsung mereda persis kayak yang dibilang Swancing. Semuanya benar-benar hilang tanpa sisa. Tapi hidup gua harus tetap berjalan. Luka di tubuh gua udah waktunya buat diganti perban lagi. Gua sengaja nentuin hari yang pas biar gak ketemu. Sama jadwal jaganya Swancing. Lalu gua pergi ke rumah sakit buat ganti perban. Setelah selesai ganti perban di klinik, gua baru aja mau bersiap-siap pergi keluar. Tapi tiba-tiba kaki gua gak sengaja menjadi sesuatu. Pas gua angkat kaki dan ngeliat ke bawah, ada sesuatu yang berkilau kena cahaya. Padahal gue baru ngeliat barang itu sekitar 2 atau 3 kali. Tapi gue langsung tahu kalau itu adalah cincin pernikahan Swancing. Dia pasti ceroboh dan gak sengaja menjatuhkannya di klinik ini. Gue langsung membungkuk buat ngambil cincin itu. Niatnya mau gue taruh di atas meja. Tapi detik berikutnya gue langsung ngeh kalau di bagian dalam cincin itu terukir inisial LJX, Lu Jinggu. Lah, bukannya tunangan itu si Guikai. Kenapa nama gue yang terukir di cincin kawinnya? Badan gue langsung kaku. Pas gue lagi bengong, tiba-tiba pintu kantor didorong terbuka. Begitu Swancing lihat cincin itu ada di tangan gua. Langkahnya sempat terhenti sebentar, tapi dia langsung masuk secepat kilat. Dia langsung merebut cincin itu dari tangan gua dengan muka yang dingin banget kayak es. Ngapain kamu lancang nyentuh barang orang lain tanpa izin? Gua berdiri mematung melihat mukanya yang tegang. Emosi gua langsung campur aduk di dalam dada. Tangan gua gemetaran dan gua pengen banget nanya langsung ke dia. Nanya kenapa nama gua bisa terukir di cincin itu. Tapi ucapan yang udah di ujung lidah itu langsung dipotong sama orang lain sebelum gue sempat bersuara. Wancing ketemu nggak? Ternyata itu si Guikai. Dia langsung ngangkat alis pas lihat gue. Matanya penuh rasa penasaran. Oh ternyata lu. Kita ketemu lagi ya Jinggu.
Gua inget lu sekarang. Kita kan teman sekelas pas SMA dulu ya kan? Tatapan gua langsung menajam. Pandangan Suwancing pun langsung beralih ke gua. Kalian berdua udah saling kenal sebelumnya? Gua bener-bener nggak mau ada urusan lagi sama dua orang bajingan di depan gua ini. Gua pun langsung ngomong, gua ada urusan. Jadi gua cabut dulu. Tapi si Guikai gak ngelepasin gitu aja, dia malah megang lengan gua. Kebetulan banget gua sama Wancing mau makan. Lu ikut aja sekalian. Kita bisa nostalgia masa lalu sesama mantan teman sekelas. Su Wancing di sebelahnya juga diem aja, nggak keberatan. Gua ngelihat cincin yang udah disimpan sama dia dan akhirnya setuju buat ikut. Begitu kita nyampe di restoran, Su Wancing langsung dapat telepon. Cuma tersisa gua sama Guikai di meja makan. Dia natap gua, matanya penuh kebencian dan ngerendahin banget. Gua denger lu gak ngambil ceknya. Pinter juga taktik lu. Gua peringatin ya, jauhin Wancing. Lu kan udah pernah lihat cara main gua. Gua langsung mendengus remeh. Cara main yang mana? Nyuruh orang buat ngebully gua di medsos kayak pas SMA dulu. Sorry ya, sekarang gua gak takut lagi. Mental gua yang sekarang udah jauh lebih kuat. Kilatan dingin langsung muncul di mata Guikai. Gua bener-bener males ngeladenin dia lagi. Gua langsung berdiri tegak dan cabut dari restoran itu. Pas gua mau keluar, pas banget Su Wancing baru balik. Dia nanya ke gua, kenapa kamu pergi? Cincin di jari manisnya udah nggak ada. Pertanyaan yang tadinya pengen gua tanyain ke dia sekarang langsung lenyap tanpa bekas. Gua nggak peduli lagi. Kenapa cincin nikahnya bisa terukir nama gua? Lagian kita berdua nggak bakal ada hubungan apa-apa lagi di masa depan. Gua natap dia dengan dingin. Selera cowok kamu emang ampas banget dari dulu. Dulu kamu ngincer gua, sekarang malah ngincer si bajingan Ikai. Kamu bener-bener nggak becus milih cowok. Gua nggak peduli sama muka dinginnya Su Wancing dan langsung pergi gitu aja. Gua pergi ke ruang konseling Zixia buat ngambil obat, terus lanjut ngejenguk nenek gua. Di hari-hari berikutnya, gua bener-bener fokus cari duit. Setengah bulan, kemudian pas gua lagi kerja, gua lihat layar gede di pusat kota yang nayangin berita pernikahan Guikai. Dia pakai setelan jas putih dengan muka yang penuh senyum bahagia. Halo para fans tercinta, gua bakal segera nikah nih. Kalian pasti ikut bahagia buat gua kan? Guikai emang gak ngasih tahu siapa pengantin perempuannya, tapi media gosip udah berhasil ngebongkar identitas Su Wancing. Pewaris grup Su, pernikahan kalangan atas yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Luka tubuh gua akibat ledakan handphone itu emang udah sembuh total, tapi dada gua masih kerasa nyeri dan perih. Gua rasa ini saatnya buat gua ngapus tato yang ada di dada gua. Gua udah lama denger kalau hapus tato itu rasanya sakit banget. Tapi setelah ngerasain sendiri, ternyata rasanya jauh lebih menyakitkan dari yang gua bayangin selama ini. Tapi rasa sakit ini malah bagus. Biar gua selalu ingat kalau gua harus ngebuang nama Su Wancing dari hati gua pas dia masih hidup di sana. Gua menahan rasa perih yang membakar di dada gua dan jalan keluar dari tempat hapus tato itu. Nggak lama, gua dapat telepon dari kepala panti jompo. Pak, lu tolong segera datang ke panti jompo. Nenek Anda sepertinya sudah tidak bisa bertahan lagi. Begitu ditutup, gua langsung buru-buru ke panti jompo. Kesehatan nenek gua emang terus memburuk selama beberapa tahun terakhir ini. Tapi gua selalu mikir, selama gua bisa nyari duit yang cukup, nenek gua bisa hidup tenang dan nyaman lebih lama. Tapi gua nggak pernah nyangka kalau hari ini bakal datang jauh lebih cepat dari dugaan gua. Pas gua sesampai di kamar rumah sakit, nenek gua udah tidur lelap di ranjangnya. Dokter bilang ke gua kalau kondisi fisiknya kelihatan seger banget beberapa hari terakhir ini. Tapi setelah diperiksa, ternyata organ-organ dalamnya udah gagal fungsi semua. Mereka udah sering lihat kasus kayak gini. Dan mereka tahu betul apa artinya. Mereka juga nyuruh gua buat mulai nyiapin mental. Gua pun berlutut di samping ranjangnya dan jagain dia semalaman suntuk. Pas gua bangun tidur, tangannya lagi ngelus-ngelus rambut gua lembut. Dia natap gua sambil tersenyum hangat. Jinggu, kamu udah bangun ya? Nenek manggil nama gua dengan jelas. Dia nggak salah ngenalin gua lagi. Tapi rasa panik dan sedih yang nggak terbendung langsung muncul di hati gua. Hari itu, ingatan nenek bener-bener jernih banget. Gak cuma ngajak lihat-lihat album foto lama, dia juga minta gua nemenin dia berjemur di taman bawah sambil nyeritain semua kisah memalukan gua dari kecil sampai gede. Persis kayak waktu gua masih bocah dulu, gua nyandarin kepala di pangkuannya dan dengerin ceritanya dengan patuh sampai senja tiba. Nenek tiba-tiba menghela napas. Jinggu, beberapa tahun terakhir ini, nenek bener-bener udah ngerepotin kamu ya. Air mata gua langsung jatuh satu persatu. Gua nahan tangis sambil ngegeleng kuat-kuat. Enggak, Nek, itu nggak bener. Nenek lah satu-satunya alasan yang bikin gua punya semangat buat hidup. Satu-satunya pegangan hidup gua yang tersisa. Nenek tersenyum lembut, nepuk-nepuk punggung gua berkali-kali dengan pelan. Sayang banget nenek nggak bisa ngeliat kamu nikah nanti. Di masa depan, setelah penyakit kamu sembuh, jangan lupa bawa orang yang kamu suka buat ziarah ke makam nenek ya. Mata gua langsung merah dan berkaca-kaca. Gua mengangguk kuat-kuat dan menjawab, iya Nek. Kita terus ngobrol santai kayak gitu sampai matahari tenggelam, sampai tangannya benar-benar terkulai lemas dari punggung gua. Rasa nyeri di dada gua langsung pecah seketika. Gua sadar sekarang gua bener-bener
udah nggak punya keluarga lagi di dunia ini. Untuk pemakaman nenek, gue ngikutin permintaannya buat bikin semuanya sesederhana mungkin. Tapi gue bener-bener nggak nyangka kalau Su Wancing bakal dateng. Dia jalan, mendekat ke arah gue dengan muka kayak pengen ngomong sesuatu tapi ditahan. Akhirnya dia cuma biling, turut berduka cita ya. Gue natap dia, dan baru aja mau jawab pas gue lihat seorang cowok bertopi muncul di belakang Su Wancing sambil pakai kacamata hitam. Itu si bajingan Gu Yikai. Ekspresi gue langsung berubah dingin seketika. Dia nggak boleh ada di sini. Tolong suruh dia pergi sekarang juga. Muka Gu Yikai langsung kaku. Su Wancing mengernyitkan dahi. Yikai itu teman sekelas kamu. Dia cuma punya niat baik buat ngelayat. Gua bener-bener gak sudi dia ada di sini. Tapi gua ngeliat foto hitam putih nenek gua dan gak ngomong apa-apa lagi. Gua nggak mau ngerusak suasana pemakamannya. Begitu acara selesai, gua nggak sengaja ketemu si Gu Yikai lagi di depan toilet. Gua lagi gak ada mood buat ngeladenin dia dan langsung balik badan buat pergi. Tapi di luar dugaan, si Gu Yikai tiba-tiba manggil gua. Ngomong-ngomong, hukuman paling berat yang gue dapet pas SMA dulu itu gara-gara nenek lu. Tapi mak lu kan sakit jiwa, yang artinya lu juga sakit jiwa. Gue sebenarnya cuma lagi nyingkirin berurusan sama lo, cuma bikin gue jadi sampah masyarakat. Di mana salah gue? Langkah kaki gue langsung berhenti, keseret balik ke memori masa lalu gara-gara omongan si keparat Gu Yikai. Pas zaman SMA dulu, setelah nenek tahu gue dibully habis-habisan gara-gara nyokap gue, beliau langsung datang ke sekolah bawa pisau untuk penjelasan dari kepala sekolah. Luka-luka di tubuh gue dan kesaksian dari teman-teman kelas yang baik akhirnya maksa kepala sekolah buat menghukum Gu Yikai. Di bawah pengawasan orang tuanya si Gu Yikai terpaksa nulis surat penyesalan dan minta maaf ke gue di depan semua orang. Sejak saat itu si keparat Gu Yikai beneran berhenti ngebully gue. Dan gue bisa belajar dengan tenang selama 3 bulan terakhir di masa SMA sampai akhirnya masuk universitas bagus. Tangan gue ngepal erat, nahan emosi yang udah mau meledak di kepala. Tapi si Gu Yikai malah asyik mainin kacamata hitam di tangannya sambil senyum ngejek. Dia bilang, padahal tadinya gue mau jenguk nenek lo baik-baik, tapi gak nyangka dia pengertian banget dan milih mati duluan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, amarah gue langsung meledak total. Gue udah gak bisa nahan diri lagi dan langsung dorong si Gu Yikai sekuat tenaga. Pergi lo, pergi. Detik berikutnya si Gu Yikai langsung jatuh ke tanah. Dia ngelihat ke belakang gue dengan mata yang mulai berkaca-kaca merah. Dia akting sok polos, gue kan niatnya baik. Kok lo malah tega giniin gue? Pas gue nengok, pas banget gue lihat Su Wancing lagi jalan cepat ke arah kami. Dia langsung buru-buru bantu Gu Yikai berdiri dengan wajah pucat. Dia natap gue dan teriak, "Lu Jinggu, lo udah gila ya?" Su Wancing makin mendekat dan berdiri ngehalangin Gu Yikai. Dia cemberut sambil natap gue tajam, seolah takut gue bakal nyerang Gu Yikai lagi. Ngeliat dia kayak gitu dengan mata gue yang udah merah, menahan tangis, gue langsung teriak nanya ke dia, "Ya gue emang gila. Terus atas dasar apa lo bawa sampah ini ke pemakaman nenek gue? Lo milih dia. Berarti lo berdua emang 11-12. Su Wancing, biar gue kasih tahu ya, gue ini punya gangguan mental. Gue orang gila. Kalau lo berani bawa dia ke depan gue lagi, gue nggak tanggung jawab kalau sampai gue nekat celakain orang." Gue teriak sekencang-kencangnya sampai tenggorokan gue serak, "Pergi lo berdua, pergi sekarang juga." Su Wancing langsung mematung di tempat. Sementara kepala gue mulai berdengung kencang. Berbagai suara bising mulai bergema di telinga gue. Gue tahu penyakit gue lagi kambuh. Gue tarik napas dalam-dalam, berusaha keras, nahan sisa-sisa kesadaran gue. Dengan tangan gemetaran, gue ngambil obat dari kotak pil mini di saku celana dan langsung nelan obat itu paksa. Su Wancing natap, gue sambil mengernyitkan dahi rapat-rapat, mengira itu cuma vitamin. Lo beneran mikir diri, lo itu sakit jiwa. Gue genggam botol pil itu erat-erat, sempat bengong sejenak. Setelah itu, rasa lelah yang luar biasa langsung menyerang gue. Sambil bersandar ke dinding, gue cuma bisa lirih bilang, "Pergi." Tatapan mata Su Wancing yang gelap langsung menyipit tajam. Tapi akhirnya, dia nggak ngomong apa-apa lagi. Dia mapah Gu Yikai dan buru-buru pergi dari rumah duka nenek gue. Baru setelah itu, suasana kembali sunyi. Tapi gue nggak pernah nyangka kalau keributan antara gue dan Gu Yikai ternyata direkam diam-diam sama seseorang dan diunggah ke internet. Ditambah kejadian sebelumnya, video itu viral dan digoreng. Jadi rumor kalau Gu Yikai sebenarnya pengen melupakan masa lalu buat melayat. Tapi gue malah nggak tahu terima kasih dan malah nyerang dia. Netizen langsung ngehujat. Akai itu terlalu baik buat disakitin sama artis nggak tahu diri ini. Dia bahkan datang melayat demi menghargai pertemanan masa sekolah dulu. Lihat muka si bajingan ini pas dorong Akai, serem banget. Neneknya pasti bukan orang baik-baik sampai bisa ngebina cucu kayak dia. Pantesan aja mati. Kali ini cyberbullying yang gue terima jauh lebih parah, sampai almarhum nenek gue pun ikut dihujat. Gue minum obat dengan dosis ganda demi menstabilkan mental gue yang udah hancur lebur. Gue datang lagi ke ruang konseling Kenia. Gue bilang, "Tolong masukin saya ke rumah sakit. Kalau enggak, saya takut suatu hari nanti saya nggak bakal bisa nahan diri, kambuh parah, dan berakhir gelap mata, bawa pisau buat ngebunuh si Gu Yikai." Padahal saya nggak mau bikin nenek khawatir di sana.
Tatapan mata Kenya mendadak terasa berat. Dia menatap gue dalam-dalam. Palu, dosen saya di sebuah rumah sakit di Swiss, punya proyek eksperimental untuk pengobatan skizofrenia. Mereka saat ini lagi nyari partisipan buat uji coba. Kalau berhasil, ini bisa menyembuhkan skizofrenia Anda secara total. Apa Anda tertarik buat ikut uji coba ini, uji coba medis? Hati gue yang tadinya udah mati rasa seketika terenyak. Gue nggak pernah nyangka kalau masih punya kesempatan buat jadi orang normal lagi. Kalau gue bisa sembuh, apa itu artinya gue bisa menikah dan punya anak kayak orang-orang? Apa itu artinya gue bisa mewujudkan impian nenek buat gue? Tatapan mata gue bergetar hebat. Gue langsung nerima surat rekomendasi itu. Baik, saya mau ikut. Begitu keluar dari ruang konseling, gue dapat telepon lagi dari Suwanjing. Dia bilang, gue udah ngomong sama Akai, asalkan lo minta maaf ke Gui Kai di media sosial, dia nggak bakal nuntut lo ke hukum. Gue cuma bisa batin dengan ekspresi kosong. Gui Kai udah ngomong kurang ajar di pemakaman nenek gue. Tapi dia mau nuntut gue, dan malah gue yang harus ngemis-ngemis minta maaf ke dia. Gue ketawa miris, air mata mulai menggenang di mata gue yang lelah. Setelah hening agak lama, gue nunduk sambil meremas erat surat rekomendasi di tangan gue. Dengan suara serak gue bilang, oke, gue bakal minta maaf. Lagian gue juga mau pergi jauh, biar semuanya selesai. Di seberang telepon, Suwancing yang denger Lu Jinggu langsung setuju gitu aja, mendadak ngerasa nggak enak hati. Perasaannya jadi nggak tenang. Tapi dengan cepat dia nepis rasa nggak enak itu dan langsung natap Guika yang ada di depannya. Lo denger sendiri kan, dia bakal minta maaf sama lo. Jangan persulit dia lagi, dan tolong kondisikan fans lo itu. Guika yang duduk di hadapannya cuma bisa menyeringai sinis. Wancing, lo baik banget ya sama dia. Jangan-jangan lo masih ada rasa. Suwancing mengernyitkan dahi dan natap dia dengan dingin. Ini bukan urusan lo, kakak ipar. Begitu dengar sebutan kakak ipar, wajah Guikai langsung kaku seketika. Tapi dia langsung mengangkat bahunya cuek. Gue kan cuma niat baik. Gue mau bantu lo balas dendam ke mantan pacar lo itu. Tapi ekspresi Suwancing tetap datar. Nggak perlu. Mending lo fokus aja sama kakak gue. Sindiran tajam itu sukses bikin muka Guikai langsung berubah jadi jelek banget. Di saat itu juga, manajer Guikai tiba-tiba masuk dengan panik. Lu, Jinggu baru aja ngepost permintaan maaf di Weibo. Ucapannya bikin suasana tegang, mukanya langsung pucat. Jantung Suwancing langsung berdegap kencang. Dia buru-buru buka Weibo dan ngelihat akun Lu Jinggu baru aja ngepet tulisan panjang. Judulnya, gue mau minta maaf sama Guikai. Gue harusnya nggak bersikap dingin pas lo sok berbuat baik. Suwancing terus membaca artikel itu. Di sana Lu Jinggu nulis, gue emang bisa minta maaf. Tapi Guikai bilang semua orang yang sakit jiwa itu pantas mati. Gue nggak tahu salah gue di mana. Pas zaman SMA dulu, gue nggak gila cuma karena nyokap gue pasien sakit jiwa. Tapi gue harus nahan siksaan bully dari Guikai selama 3 tahun penuh. Dan 3 tahun lalu, pas gue didiagnosis punya penyakit mental, gue terpaksa putus sama mantan pacarku yang sekarang jadi tunanganmu, Nona Suwancing. Aku juga berharap kamu nggak bakal ganggu aku lagi. Aku emang punya penyakit mental, tapi aku nggak pernah mencelakai siapapun. Aku nggak pernah melibatkan Suwancing dulu, dan aku juga nggak bakal punya hubungan apa-apa lagi sama dia di masa depan. Jadi tolong, aku mohon sama kamu dan fans-fansmu buat lepasin aku, lepasin nenekku. Aku juga bakal menuruti kemauanmu dan menghilang dari duniamu selamanya. Di saat yang sama, Lu Jinggu juga melampirkan 3 bukti. Bukti pertama adalah video rekaman CCTV dari pemakaman. Di video itu, setiap kalimat yang diucapkan Guikai kepadanya waktu itu terdengar sangat jelas. Ngomong-ngomong, hukuman paling berat yang kudapat di SMA dulu itu gara-gara nenekmu. Tapi ibumu kan punya gangguan jiwa, yang artinya kamu juga pasti sakit jiwa. Aku cuma menyingkirkan pengganggu masyarakat dengan membereskanmu. Di mana letak salahku? Tadinya aku berencana buat jenguk nenekmu baik-baik. Nggak nyangka dia pengertian banget dan mati duluan. Bukti kedua adalah laporan pemeriksaan luka. Setelah dia dibully di SMA dulu, dan surat pernyataan penyesalan yang ditulis langsung oleh tangan Guikai waktu SMA. Di laporan itu, tubuh Lu Jinggu dipenuhi luka akibat dipukuli, bahkan wajahnya juga dipenuhi lebam yang bertumpuk-tumpuk. Bukti terakhir adalah tumpukan rekam medis yang mendiagnosisnya menderita skizofrenia keturunan. Tanggal diagnosis paling awal di halaman pertama adalah 15 Maret 2023. Tubuh Suwancing langsung membeku. Dia langsung berdiri seketika. Dia ingat lebih jelas dari siapapun kalau hari itu adalah hari di mana dia melamar cowok itu. Dan postingan Weibo dari Lu Jinggu ini juga langsung meledak di puncak hot search. Kolom komentar seketika geger. Ada yang shock gara-gara plot twist ini, ada juga yang meragukan keasliannya. Setelah Suwancing selesai melihat semua bukti itu, wajahnya langsung suram banget bagai tinta. Dia menoleh ke arah Guikai. Suaranya terdengar dingin, tapi penuh dengan tekanan yang berat. Guikai, apa semua yang dibilang Lu Jinggu itu benar? Wajah Guikai langsung pucat pasi, tapi dia masih mengertakkan gigi dan bilang, mana mungkin itu benar? Ini semua cuma halusinasinya dia aja. Dia cuma mengada-ada tentang aku. Tatapan mata Suwancing langsung menembus ke arahnya. Di saat seperti ini, kamu masih aja bohong. Guikai nggak bisa menahan diri buat nggak tersentak ketakutan.
Dia belum pernah melihat Su Wancing semarah ini sebelumnya. Aura cewek itu bahkan lebih mengerikan dibanding kakaknya yang mewarisi grup Su. Sambil terbata-bata dia bilang, aku ini kan iparmu. Kamu harusnya percaya sama aku. Su Wancing langsung mendengus sinis. Ipar, kamu udah ngelakuin banyak hal menjijikan kayak gini. Jangan harap kamu bisa nempel ke keluarga Su lagi di kehidupan ini. Selesai bicara, Su Wancing langsung menyambar kunci mobil di atas meja dan melangkah pergi. Dia harus mencari Lu Jinggu buat minta maaf secara langsung atas apa yang udah dia perbuat. Tapi pas dia sampai di rumah Lu Jinggu, dia melihat pemilik rumah lagi memimpin orang-orang buat bersih-bersih rumah. Su Wancing nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia langsung berlari mendekat. Gimana Lu Jinggu? Pemilik rumah itu meliriknya. Kamu temannya ya? Dia bilang dia pergi ke luar negeri buat berobat. Dia bahkan nggak sempat beresin rumah ini. Dia cuma bilang ke saya, buat buang aja semua barang yang dia tinggalkan. Tubuh Su Wancing seketika membeku. Dia berlari masuk ke dalam rumah. Rumah itu udah hampir kosong melompong. Cuma tersisa beberapa kardus bekas saja. Dia menunduk dan melihat di dalam kardus itu ada bukti-bukti yang diposting Lu Jinggu di Weibo, lengkap dengan tumpukan rekam medisnya. Lalu dia melihat berbagai barang yang ditaruh di bawah rekam medis itu. Barang-barang selama bertahun-tahun saat dia dan Lu Jinggu pacaran. Hadiah yang pernah dia berikan ke Lu Jinggu. Hadiah-hadiah ini masih kelihatan kayak baru walau udah 3 tahun berlalu. Sekali lihat aja udah tahu seberapa tulus orang yang menyimpannya dulu menjaga barang-barang ini. Tapi sekarang Lu Jinggu udah nggak menginginkannya lagi. Napas Su Wancing tercekat, suara dalam hatinya mendesak dia buat segera bertindak. Dia ingin bertemu Lu Jinggu. Dia mau minta penjelasan jelas tentang apa yang terjadi tahun itu. Mengikuti alamat di rekam medis, Lu Jinggu, Su Wancing sampai di pusat terapi psikologi tempat Chin Si bekerja. Begitu dia melihat wajah Chin Si dengan jelas, dia langsung terpaku sesaat. Kamu? Chin Si cuma mengangguk dingin. Biar saya perkenalkan diri secara resmi. Nama saya Chin Si, saya psikiater utama Tuan Lu Jinggu. Di momen ini, Su Wancing samar-samar menyadari kalau Lu Jinggu yang dibilang serakah harta itu mungkin cuma pura-pura. Nah, dia bertanya dengan suara serak, sebenarnya apa yang terjadi sama Jinggu? Di mana dia? Chin Si pun menjelaskan. 3 tahun lalu, tanggal 15 Maret 2023, Tuan Lu didiagnosis menderita skizofrenia. Penyakitnya ini keturunan dari ibunya. Dia bahkan menyaksikan sendiri ibunya kumat dan membunuh ayahnya saat sedang berjalan dalam tidur. Tuan Lu takut kalau pas penyakitnya kumat, dia bakal membunuh pacar yang tidur seranjang dengannya. Makanya dia pakai cara ekstrem kayak gitu buat mutusin kamu. Su Wancing berdiri terpaku di tempat. Ternyata emang nggak ada pilihan lain waktu itu. Sikap tegas Lu Jinggu, kata-kata kejam Lu Jinggu, semuanya palsu. Itu semua demi melindunginya. Cuma kenyataan kalau dia malah berpihak pada iblis kayak Gui Kai dan menyakiti Lu Jinggu berkali-kali yang asli. Di saat ini, hati Su Wancing rasanya sakit banget sampai mau mati. Dia terhuyung beberapa langkah dan hampir jatuh ke lantai. Dia bicara dengan nada memohon. Dokter Chin, di mana Jinggu saat ini? Cuman ada satu pikiran di kepala Su Wancing. Dia harus menemukan Lu Jinggu dan minta maaf padanya, tapi Chin Si cuma menggelengkan kepala. Masalah antara kamu dan Tuan Lu, saya tahu sedikit. Tolong biarkan Tuan Lu pergi. Tuan Lu, demi pengobatannya dan merawat neneknya yang pikun, harus kerja serabutan di 3 tempat sehari, tapi kalian dengan gampangnya menghancurkan mata pencahariannya, bahkan membuat pasien kayak dia kena cyberbullying se-internet, mata Su Wancing memerah, seolah-olah mau meneteskan darah, rasa sakit dan penyesalan di matanya semuanya ditujukan pada dirinya sendiri. Dia berusaha keras mengeluarkan setiap kata dari mulutnya. Aku bersalah banget sama dia. Aku menyesal. Untuk pertama kalinya, Su Wancing menundukkan kepala di depan orang lain. Dokter Chin, tolong beritahu saya di mana Jinggu berada. Setidaknya biarkan saya menebus kesalahan ini. Chin Si mundur beberapa langkah. Tatapannya setenang permukaan danau. Dia masih mengatakan hal yang sama. Nona Su, tolong biarkan Tuan Lu pergi. Setelah diam sejenak, dia berkata dengan penuh arti. Beberapa penebusan salah bisa dilakukan tanpa harus bertemu langsung. Setelah ngomong gitu, dia melangkah pergi. Su Wancing terpaku di tempat seolah memikirkan sesuatu. Dia buru-buru pergi. Dan pergi ke divisi Humas Grup Su. Suaranya sulit diartikan. Terus beli trafik dan kata kunci. Jangan biarkan Gui Kai lolos dari sorotan publik, membuat kata kunci skandal yang tadinya sempat mereda berkat tim Humas keluarga Su naik lagi selangkah demi selangkah. Naikin skandal, si Gui Kai langsung ke peringkat 1 di daftar pencarian terpopuler. Tapi ini belum seberapa. Su Wancing langsung angkat telepon dan hubungi divisi hukum buat ngirim surat tuntutan dan masukin Gui Kai ke daftar hitam secara permanen. Aku mau si bajingan itu bayar mahal atas semua yang udah dia perbuat. Siap? Laksanakan. Sambil ngasih perintah, tangan Su Wancing juga nggak berhenti bergerak. Dia kayak lagi menyiksa diri sendiri. Pas nge-scroll kolom komentar di beranda Weibo-nya Lu Jinggu, di bagian paling atas ada permintaan maaf dari netizen buat Lu Jinggu, tapi jumlahnya kalah telak 10 banding 1 sama caci maki di bawahnya. Hujatan itu penuh dengan kata-kata kasar dan rumor busuk.
Setiap kata rasanya kayak pisau tajam yang menusuk dalam ke hati dan jiwa. Sebagai orang luar aja, Suwancing merasa itu menjijikan dan gak manusiawi. Jadi bayangin buat korban aslinya yaitu Lu Jinggu yang harus ngalamin cyberbullying separah ini sampai 2 kali. Seberapa hancur coba perasaannya? Dada Suwancing rasanya sesak. Rasa sakit yang teramat sangat menusuk dari lubuk hatinya, bikin dia hampir gak bisa bernapas. Dia benar-benar tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Tepat di saat itu, notifikasi pesan terus bermunculan, langsung buyarin emosinya. Itu adalah pesan penuh emosi dari Gui Kai. Berani-beraninya kamu biarin grup Su nge-blacklist aku? Suwancing, aku ngincar Lu Jinggu kan demi kamu. Tega-teganya kamu perlakuin aku kayak gini. Tapi gak lama setelah itu, pesannya langsung berubah memelas. Tolong Suwancing, apa kamu sengaja mau bikin aku mati? Bisa nggak kamu lepasin aku? Gimana pun juga, aku kan calon kakak iparmu dulu. Aku bisa minta maaf ke Lu Jinggu, aku nyesel banget. Sumpah, Suwancing rasanya mual banget sampai mau muntah bacanya. Tatapan matanya langsung berubah dingin dan penuh kebencian. Gui Kai, ini baru permulaan. Pembalasan buat kamu bakal jauh lebih kejam dari ini. Bahkan Suwancing juga benci banget sama dirinya sendiri. Gimana dia nggak benci setengah mati sama Gui Kai? Setelah lihat postingan Lu Jinggu, dia akhirnya sadar kalau pelaku perundungan yang dulu bikin Lu Jinggu hampir bunuh diri itu adalah Gui Kai. Rumor miring soal sikap arogan dan sengaja dorong orang yang dulu dituduhkan ke Lu Jinggu ternyata semuanya murni rekayasa si bajingan Gui Kai sendirian. Suwancing langsung ngirim semua dokumen bukti ke pengacaranya. Dia bakal pakai nama Lu Jinggu buat gugat Gui Kai secara resmi dari bintang papan atas yang glamor jadi narapidana di balik jeruji besi. Inilah akhir tragis yang udah disiapin Suwancing buat Gui Kai. Bahkan para netizen toksik yang bikin fitnah dan cuma ikut-ikutan ngujat di kolom komentar Lu Jinggu. Dia bakal seret dan gugat mereka satu persatu ke jalur hukum. Suwancing menatap kosong keluar jendela sambil mutar-mutar cincin berukir nama Lu Jinggu di jari manisnya. Jinggu, aku pasti bakal nemuin kamu. Tapi aku sama sekali nggak tahu apa yang lagi dilakuin Suwancing saat itu. Di waktu yang sama, aku akhirnya tiba di Swiss, di klinik khusus skizofrenia. Tempat gurunya Dr. Chin Zixia mengajar. Halo, Profesor Chin, saya pasien rujukan dari Dr. Chin. Saya menyapanya dengan sopan dan menyerahkan surat rekomendasi itu kepadanya. Kebetulan sekali nama belakang Chin Zixia dan gurunya sama-sama Chin. Ekspresi wajah Profesor Chin terlihat sangat serius. Beliau membimbingku masuk ke dalam laboratorium dengan tenang. Beliau menjelaskan berbagai macam peralatan medis dan rencana pengobatan untukku. Akhirnya, beliau berkata padaku dengan serius mengenai tingkat keberhasilan pengobatan ini. Kami tidak bisa menjamin 100% sukses. Apa? Anda bisa menerimanya, Tuan Lu? Aku mengangguk, mantap. Jujur saja, aku sangat siap menerima risikonya. Dulu, aku nggak punya harapan sama sekali buat bisa sembuh dari penyakit skizofrenia ini. Aku cuma pengen meredakan gejalanya dan menekan emosiku biar bisa fokus nemenin nenek. Sekarang, setelah ikuti uji klinis ini, selain buat mewujudkan keinginan terakhir nenek dan hidup normal lagi, aku juga pengen membantu meningkatkan jumlah sampel penelitian agar bisa membantu sesama penderita skizofrenia di masa depan, supaya tragedi memilukan kayak orang tuaku nggak terulang lagi. Makanya nggak peduli berapa persen tingkat keberhasilannya atau seberapa besar pengorbanan yang harus kulakukan, aku rela menerima semuanya. Profesor Chin menatapku kagum dan berkata, Tuan Lu, orang baik seperti Anda pasti bakal dapetin akhir yang indah. Aku cuma bisa tersenyum getir mendengarnya. Baik. Padahal baru kemarin, aku masih dihujat habis-habisan sama fansnya Gui Kai sebagai manusia nggak punya hati yang jahat banget. Tapi aku nggak mengatakannya. Aku cuma diam dan ikutin Profesor Chin keliling lab. Laboratorium ini berada di pinggiran kota Swiss yang tenang. Pemandangan di sekelilingnya indah banget dengan hamparan rumput hijau luas dan danau yang jernih berkilau. Profesor Chin bilang, setelah sesi terapi harian selesai, aku bisa jalan-jalan di tepi danau atau sekadar melamun di sana. Pemandangan yang indah, bak lukisan alam ini juga jadi bagian penting dari proses penyembuhan. Aku mengangguk dan resmi mulai menjalani masa saat terapi di pusat pengobat skizofrenia ini. Seminggu berlalu semenjak terapi dimulai. Pas aku lagi asyik jalan-jalan di tepi danau, tiba-tiba masuk panggilan telepon dari Dr. Chin Zixia. Dr. Chin, aku baru aja mau hubungi kamu. Terapiku udah mulai kerasa efeknya padahal baru seminggu berjalan. Chin Zixia tertawa ramah di seberang telepon. Guruku udah cerita kok. Selamat ya, Tuan Lu. Aku harap pengobatan ke depannya bakal berjalan selancar ini. Setelah sempat terdiam sejenak, dia melanjutkan, kemarin Suwancing sempat nemuin aku buat nanyain keberadaanmu, tapi tenang aja, nggak aku kasih tahu kok. Begitu mendengar nama itu disebut, dadaku mendadak terasa sesak. Padahal baru seminggu berlalu sejak terakhir kali aku melihat Suwancing. Tapi rasanya kayak udah sahabat lamanya. Sambil megang dadaku yang mendadak perih, aku pun menjawab, terima kasih karena udah nggak ngasih tahu dia. Aku nggak mau terlibat atau punya hubungan apapun lagi sama dia. Dr. Chin pun menghela napas panjang. Aku sangat menghargai keputusanmu, tapi menurutku kamu tetap harus tahu nasib tragis yang menimpa Gui Kai dan para netizen toksik itu.
Napasku berangsur lega, katakan saja. Suara Dr. Chin terdengar tegas. Gui Kai divonis hukuman 3 tahun penjara, sementara netizen lain yang ikut merundungmu divonis hukuman mulai dari 3 bulan sampai 1 tahun penjara. Pokoknya semua orang yang pernah nyakitin kamu udah digugat ke pengadilan sama Suancing dan mereka dipaksa minta maaf secara terbuka di media sosial. Aku langsung tertegun mendengarnya. Suancing ngelakuin semua ini? Dr. Chin menghela napas pelan. Aku ngasih tahu hal ini bukan buat ngebagus-bagusin nama Suancing di depanmu ya. Tapi karena aku tahu seberapa berharganya dia buat kamu dulu tuan lu. Lagi pula, meskipun aku nggak ngasih tahu lokasimu sekarang, dia entah gimana caranya udah berhasil nyari tahu alamat klinik pengobatan uji coba ini. Tepat setelah ucapan Dr. Chin berakhir, aku melihat Profesor Chin berjalan tergesa-gesa ke arahku. Tuan lu, ada seorang wanita muda bernama Su Wancing outside luar laboratorium yang bilang ingin menemui Anda. Aku segera mematikan sambungan telepon dan secara spontan menjawab, aku nggak mau ketemu dia. Profesor Chin mengangguk paham. Nona Su itu kelihatannya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Matanya merah dan sayu, kayak orang yang udah nggak tidur berhari-hari. Bahkan kalau dibandingin sama pasien di sini, dia malah kelihatan kayak orang yang mengalami gangguan jiwa sungguhan. Kalau Anda menemuinya, saya agak khawatir dengan keselamatan Anda. Jantungku seketika berdegup kencang. Tapi pada akhirnya, aku tetap berkata dengan dingin, tolong suruh dia pergi aja. Suancing dan aku nggak hidup di dunia yang sama lagi. Ada jurang pemisah yang sangat dalam di antara kami. Profesor Chin pun nggak pernah membahas soal Suancing lagi sejak hari itu. Seiring berjalannya waktu, aku juga mulai melupakan kejadian itu. Hanya saja, anehnya setiap bulan aku selalu menerima selembar surat misterius, sebuah surat yang ditandatangani oleh Suancing. Pas kubuka dan kubaca isinya, surat itu dimulai dengan kata, Jing tuh, ngelihat tulisan ini tuh rasanya kayak ngelihat kamu sendiri. Di situ dia cerita tentang hal-hal seru yang dialami Suancing di unit luka bakar. Di bagian tengah surat, ada tulisan, maaf, ya udah ganggu kamu, tapi aku kangen banget sama kamu. Terus di akhir surat, lewat tulisan-tulisan ini, aku jadi tahu tentang seorang anak nakal sejauh 9.000 km yang kakinya kena luka bakar. Aku juga tahu soal nenek-nenek yang tangannya melepuh pas lagi masak. Terus, aku juga tahu tentang pemadam kebakaran pemberani yang nekat nerobos lautan api demi nyelamatin anak kecil. Bolak-balik baca surat-surat ini akhirnya jadi kebiasaan bulanku. Jarakku sama Suancing emang 9.000 km. Tapi pas ku baca surat-surat ini, rasanya kami dekat banget. Jujur, aku tersentuh, tapi aku nggak pernah balas. Sekalipun, nggak pernah. Penyakitku dan latar belakang keluarga Suancing benar-benar jadi jurang pemisah di antara kami. Pas aku nerima surat ke-20, tiba-tiba ibunya Suancing telepon. Dia bilang, Jinx, kamu itu orang baik, tapi kamu tahu sendiri kan gimana kondisi kesehatanmu. Bisa nggak kamu janji buat ngebebanin Wancing? Dulu pas aku sama Suancing, lagi sayang-sayangnya, ibunya juga pernah telepon aku kayak gini. Waktu itu dia bilang, latar belakang keluargaku nggak jelas dan aku nggak pantas buat Suancing. Makanya aku belajar mati-matian, ikut berbagai lomba dan menang penghargaan cuma biar kelihatan pantas bersanding sama Suancing, sekalian buat buktiin diriku. Tapi ya kalau latar belakang keluarga kan masih bisa diubah. Masalahnya penyakit mental tuh beda, susah banget buat sembuh. Habis nutup telepon, buat pertama kalinya aku nulis surat balasan ke Suancing, isinya cuma 1 kata, pergi. Sejak saat itu aku nggak pernah lagi dapet dari dia. Cuma ya, tiap akhir bulan datang dan ngelihat kotak surat yang kosong melompong, dadaku rasanya sesak banget. Sampai akhirnya, di akhir tahun ketiga pengobatan di Swiss, keajaiban beneran datang. Pas aku nerima surat keterangan lulus evaluasi dari Profesor Chin, aku bahkan ngira itu cuma bercandaan doang. Muka Profesor Kein kelihatan serius banget, tapi matanya kayak tersenyum. Dia bilang, Pak Lu, kamu udah lolos berbagai penilaian. Bisa dibilang, kamu sekarang udah sembuh total. Dia sempat diam bentar, terus lanjut ngomong. Sekarang kamu udah jadi orang yang normal dan sehat. Mataku langsung berkaca-caca. Rasanya clue banget buat ngomong. Aku bahkan nggak bisa nemu kata yang pas buat ngegambarin perasaanku saat itu. Penyakit skizofrenia yang udah nyiksa aku setengah umurku, ternyata beneran sembuh total dong. Gila, plot twist banget. Profesor Kin patted my shoulder. Pulanglah. Kamu perlu nemu pegangan hidup buat bisa nerima dan mencintai dunia ini, biar hasil pengobatannya tetap stabil. Aku pun membungkuk dalam-dalam ke Profesor Kin. Terima kasih banyak. 3 hari kemudian, aku balik ke Haichang, kota yang udah lama banget ku tinggalin. Pas berdiri di depan batu nisan nenek, mataku langsung memerah menahan tangis. Sebelum pergi dulu, aku nekat pakai sebagian besar tabunganku buat beli tanah makam ini. Tapi selama 3 tahun terakhir, aku nggak bisa pulang buat ziarah. Untungnya, pengelola makam di sini tanggung jawab banget. Batu nisan nenek masih kelihatan baru dan bersih. Bahkan ada bunga kapuk kesukaannya ditaruh di depan makam. Aku berjongkok di depan batu nisan itu, menggumamkan semua kejadian yang kualami selama 3 tahun terakhir. Mungkin karena aku jongkok kelamaan, pas aku berdiri,
Kakiku rasanya lemes banget sampai hampir jatuh ke tanah. Untungnya ada sebuah tangan yang langsung menahan tubuhku. Aku refleks bilang terima kasih. Tapi tiba-tiba sebuah suara yang familiar bersuara dengan jelas di telingaku. Kamu akhirnya pulang juga ya? Aku langsung mendongak dan kaget banget. Suwancing berdiri tepat di depanku. Dia lagi pakai setelan jas kerja formal. Pembawaannya kelihatan anggun, dewasa, dan tenang banget. Tipe tatapan yang gak pernah kulihat sebelumnya. 3 tahun yang singkat ternyata udah menyisakan sedikit kerutan di ujung matanya. Jujur, aku agak terpana. Tiba-tiba Suwancing meluk aku erat banget. Dekapan dia kuat banget, seolah-olah dia pengen menyatukan tubuhku ke dalam tulang-tulangnya. Dia berbisik, aku selalu datang ziarah ke makam nenek setiap hari, dan ternyata usahaku nggak sia-sia buat nungguin kamu. Lu Jinggu, aku benci banget sama kamu. Tapi aku juga kangen setengah mati. Harusnya aku langsung dorong dia menjauh. Tapi pas dengar kata-kata penuh dendam sekaligus rindu itu, aku cuma bisa berdiri terpaku, ngebiarin dia meluk aku seerat itu. Nggak lama kemudian Suking akhirnya ngelepasin pelukannya. Terus dia ngomong dengan suara bergetar. Maaf ya, aku terlalu tiba-tiba. Dia bilang gitu. Tapi tatapan matanya tetap terkunci rapat ke aku. Bahkan kayak nggak mau berkedip sedetik pun. Tatapan matanya yang kelihatan rapuh itu bikin sebuah rasa sesak yang tak terlukiskan muncul di lubuk hatiku. Akhirnya aku nggak bisa nahan diri lagi dan nanya ke dia, sebenarnya kamu nungguin aku buat apa sih? Pas dengar pertanyaan itu, mata gelap Suwancing langsung bergetar, suaranya terdengar serak, kayak butuh usaha keras cuma buat ngeluarin kata-kata dari tenggorokannya. Maafkan aku, 3 tahun lalu aku nggak percaya sama kamu. Aku langsung mematuk. Jantungku yang tadinya berdegup kencang seketika jadi dingin seketika. Aku menjawab dengan datar, Gujika emang pinter banget nipu orang. Aku nggak nyalain kamu kok. Lagian, habis itu kamu juga udah bantuin aku buat nuntut mereka kan? Setelah diam sejenak, aku lanjut ngomong. Anggap aja masalah di antara kita udah selesai dan impas. Sebenarnya di lubuk hati yang paling dalam, aku nggak pernah sekalipun nyalain Suwancing. Dia tuh dulu kayak seberkas cahaya buat aku. Dialah orang yang menarikku keluar dari kegelapan abadi waktu itu. Cinta sejati yang bakal terus dijaga dan dilindungi setengah mati. Bahkan meski harus ngelewatin rasa sakit yang luar biasa. Cuma ya, semua rasa cinta dan benci itu udah lama terkikis. Hilang bersama tato di dadaku yang udah dihapus. Aku sengaja mengabaikan rasa sesak yang sempat lewat di hatiku. Lalu bilang ke Suwancing, kalau kamu datang ke sini cuma buat urusan ini, ya udah, aku terima permintaan maafmu. Sekarang kamu boleh pergi. Setelah ngomong gitu, aku langsung balik badan dan melangkah mau pergi. Tapi tak disangka, Suwancing tiba-tiba mengangkat tangannya buat menghalangi jalanku. Dengan senyuman rapuh di wajahnya. Dia bilang, aku datang ke sini bukan cuma buat minta maaf. Dan ini bukan cuma soal urusan Gujikai. Aku belum pernah ngelihat Suwancing serapuh ini sebelumnya. Bahkan pas dulu kami ribut hebat, mau putus, dia selalu kelihatan angkuh dan penuh energi. Beda banget sama sekarang yang matanya memancarkan rasa panik dan gelisah. Seolah-olah aku ini kayak embusan angin yang gak bakal bisa digapai dan bakal hilang dari pandangannya kapan aja. Aku langsung menunduk, suaraku pelan banget sampai hampir gak kedengaran. Apapun alasannya, sekarang udah gak penting lagi. Yang berlalu biarlah berlalu. Tapi Suwancing langsung menyela dengan nada suara yang meninggi, ini belum berakhir. Aku spontan mengernyitkan dahi. Kamu gak benci aku apa? Nah, lagian udah gak perlu ada drama atau urusan apa-apa lagi di antara kita. Suwancing memutar cincin di jari manis kanannya, dan perlahan aura di sekitarnya berubah drastis. Jadi kelihatan berwibawa banget. Penampilannya saat ini sama sekali nggak kayak dokter penyelamat nyawa, tapi lebih mirip bos besar berkuasa di novel-novel fiksi. Aku refleks mundur selangkah, tapi Suwancing malah gercep menarik pergelangan tanganku dan membawa tubuhku ke dalam pelukannya. Dia berbisik, Jinggu, aku nggak tunangan, dan aku juga nggak punya pacar. Semua yang kukatakan dulu itu cuma bohong belaka buat mancing kamu. Sontak aku langsung melongo. Suwancing menghela napas panjang lalu menjelaskan, Gujika itu bukan tunanganku. Dia itu calon kakak iparku, alias calon suami kakak perempuanku. Waktu itu aku cuma benci sama diriku sendiri karena dicampakkan begitu saja olehmu. Tapi sialnya aku masih nggak bisa ngelupai kamu. Bibirku bergetar dan tiba-tiba pikiranku melayang kembali ke momen pertemuan kami di unit luka bakar rumah sakit dulu. Suwancing menatap lekat wajahku yang lagi linglung itu, senyuman tipis tiba-tiba muncul di sudut bibirnya. Jing, kalau kamu bilang masa lalu udah berlalu, apa itu artinya kita bisa mulai dari awal lagi? Begitu Suwancing selesai ngomong, beberapa pengawal langsung datang. Mereka membujuk dan maksa aku masuk ke mobil Suwancing. Baru setelah aku duduk bareng Suwancing di dalam mobil yang sunyi itu, otakku masih agak ngeblank. Aku mengernyitkan dahi sambil melihat pemandangan jalanan yang lewat cepat di luar jendela, lalu nanya, sebenarnya kamu mau bawa aku kemana sih? Suwancing menatapku dalam-dalam, gak langsung ngejawab. Tapi setelah tersadar dari lamunannya, dia malah balik nanya, kamu udah mikir mau pergi ke mana? Atau mau ngapain?
Aku langsung terdiam. Rencana awalku sebenarnya cuma mau ngikutin saran Profesor Chin buat nyari pegangan hidup yang bisa ngebangkitin gairah hidupku lagi. Aku mau pakai uang tabunganku yang seadanya buat sewa kamar kecil terus lanjut melukis lagi. Di waktu luang, aku juga bakal jalan-jalan keluar biar perlahan bisa adaptasi sama interaksi sosial biasa dan pelan-pelan balik ke kehidupan normal. Waktu kuliah dulu, aku suka banget melukis. Dan belakangan aku jadiin melukis ini sebagai cara buat bertahan hidup. Pelan-pelan aku ceritain semua rencana ini ke Swancing. Begitu dia dengar, tatapan matanya langsung menggelap. Dan sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman yang dingin banget. Jadi, di masa depan yang kamu bayangin gak ada tempat buat aku sama sekali ya. Aku menggigit bibirku dan mengangguk mantap. Iya, lagian mana mungkin dia ada di rencana itu. Sejak aku ngirim surat yang dingin dan penuh kebencian itu, aku udah yakin kalau kita gak bakal pernah ada hubungan apa-apa lagi. Senyum Swancing makin dingin, tapi ada terselip rasa sakit di sana. Dia menghela napas pelan, tapi senyumnya gak sampai ke mata. Kamu pernah mikir nggak dari mana biaya pengobatanmu selama 3 tahun terakhir ini? Dan dari mana juga uang buat biaya hidupmu? Jantungku langsung copot rasanya. Bukannya dulu dibilang kalau jadi sukarelawan buat pengobatan eksperimental, semua biayanya bakal ditanggung penuh sama laboratorium. Swancing tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit pipiku. Gestur seakrab ini persis banget kayak waktu kita lagi sayang-sayangnya dulu. Untuk sesaat, aku sempat bengong sampai gak sadar ada tatapan lembut yang melintas di mata Swancing. Pas aku sadar dan langsung menepis tangannya, tatapan mata Swan, King udah balik tenang kayak biasanya. Dia melirik sekilas ke pipiku yang agak memerah bekas cubitannya tadi sebelum bilang, ngebuka laboratorium itu juga butuh dana kali. Tahun itu pas aku datang nyari kamu dan kamu nolak aku langsung investasi ke laboratorium itu. Jadi selama 3 tahun belakangan ini sebenarnya aku yang selalu ngebiayain kamu. Dalam hati, Swancing menghela napas panjang. Rasa pahit gak bisa ditahan mengalir di lubuk hatinya. Setelah tahu kalau Ibu Su udah nemuin Lujing, dia langsung bicara jujur sama ibunya. Nah, akhirnya Swancing ngambil keputusan besar, dia rela lepasin mimpinya buat jadi seorang dokter dan beralih ngembangin bisnis keluarganya di Heng demi bisa bareng lagi sama Lujing. Pengorbanan dan semua kontribusi yang dia lakuin itu semua dengan sukarela gitu aja. Lujing menjalani pengobatan selama 3 tahun dan selama 3 tahun itu juga Swancing diam-diam nungguin dia. Dia bahkan ngelihat sendiri betapa tersiksanya Lujing pas penyakitnya lagi kambuh. Pisau setajam itu aja langsung dipakai Lujing buat nyakitin dirinya sendiri tanpa ragu. Makanya dia minta perawat buat nyingkirin semua benda tajam, tapi Lujing malah berdiri di depan tembok dan membenturkan kepalanya keras-keras ke sana. Chin, Xia, dan Profesor Chin pernah bilang ke dia kalau pas penyakit Lujing kambuh, dia emang pengen banget mati karena udah nggak punya semangat hidup lagi. Ditambah lagi, penyakit Lujing nggak bakal bisa benar-benar sembuh karena hubungannya sama dunia ini terlalu lemah. Biarpun dia lolos evaluasi dan keluar dari lab eksperimen, dia bisa aja tiba-tiba kepikiran buat bunuh diri lagi suatu hari nanti. Makanya Swancing mikir dia harus jadi pegangan hidup buat Lujing biar cowok itu bisa bertahan hidup. Swancing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tatapan matanya yang membara ke arahku bikin aku merinding. Aku merapatkan bibir. Setelah hening agak lama, akhirnya aku angkat bicara. Uangnya bakal aku ganti. Aku mendongak menatap Swancing biar kelihatan lebih serius. Aku bakal cari kerja, ngelukis, dan kerja paruh waktu. Aku bakal transfer uang ke kamu tiap bulan buat nyicil utang itu. Sorot mata gelap Swancing terasa makin dalam. Dia tiba-tiba berbisik. Biaya pengobatanmu selama 3 tahun itu hampir 400.000. Mau kerja 40 tahun lagi pun, kamu gak bakal bisa ngelunasinnya. Mukaku langsung merah padam. Dengan keras kepala, aku membantah, emangnya kenapa kalau kerja paruh waktu? Dulu sebelum kerja paruh waktu, aku narik ojol sambil ngelukis juga. Aku bisa dapat lebih dari 10.000 sebulan. Swancing pelan-pelan ngedeket, lalu berbisik tepat di telingaku. Gimana kalau aku sewa, kamu jadi asisten pribadiku dengan gaji 100.000 sebulan? Gimana menurutmu? Di ruang sesempit ini, posisi Swancing terlalu dekat sampai aku rasanya nggak bisa napas. 100.000 sebulan. Kamu bisa lunasin utangmu cuma dalam waktu 4 bulan. Gimana? Aku langsung dorong tubuhnya. Kalau ngomong agak jauhan dikit kayak, Swancing malah terkekeh pelan, lalu menempelkan pipinya ke telapak tanganku, bahkan sengaja menggesekannya. Lujing, pikirin baik-baik ya. Setelah ngomong gitu, dia menegakkan badannya, membuka pintu mobil, lalu keluar. Baru saat itulah aku sadar kalau mobilnya udah berhenti dari tadi. Mobil itu parkir di depan sebuah villa yang gak terlalu besar. Aku pun ikut turun dari mobil, melihat ke arah villa di depanku, lalu nanya, ini rumahmu yang di Haichen? Villa itu punya 4 lantai. Di bagian luar, lantai 1 dihiasi halaman rumput yang luas banget. Di satu sisi halaman ditanami berbagai jenis bunga dan tanaman hias. Sementara di sisi lainnya ada kolam renang dengan air yang terus mengalir. Baru ngelihat bentuk luar dan tata letaknya aja, rumah ini udah pas banget sama semua bayanganku tentang rumah impian.
Suancing berdiri tepat di sampingku, lalu dengan santai menaruh sebuah kunci di telapak tanganku. Ini cuma salah satu tempat tinggalku aja. Tapi kalau kamu udah pindah ke sini, baru deh tempat ini bisa disebut rumah. Telapak tanganku tiba-tiba gemetar, sampai kuncinya jatuh ke tanah. Cepat-cepat aku ambil kuncinya, terus aku balikin lagi ke tangan Suancing. Aku udah mikir, walaupun aku nggak punya pengalaman kerja, aku bersedia jadi asistenmu. Aku bakal ngelakuin pekerjaan yang aku kuasai dan berusaha keras buat bayar utangku. Aku langsung balik badan dan berniat kabur. Kita udah lama banget gak ketemu, dan terlalu banyak masalah di antara kita. Aku benar-benar gak tahu harus gimana ngadepin Suancing. Tapi baru lari beberapa langkahku langsung tertahan. Pas aku menoleh ke belakang, ternyata Suancing lagi megangin ujung bajuku dengan santai. Begitu tahu aku menoleh, dia langsung tersenyum manis banget. Tapi Jingshu, aku butuh kamu. Suancing cuma berdiri diam di sana. Sinar matahari menembus sela-sela tanaman bunga di dekat tembok, menyinari wajahnya dengan indah. Semua pemandangan depanku ini terasa pas banget. Aku sempat bengong, merasa seolah-olah kita udah balik ke masa-masa indah pas lagi pacaran dulu. Suancing emang selalu kelihatan dingin di luar, tapi sebenarnya hatinya hangat banget. Di balik wajah dinginnya itu ada hati yang penuh kasih sayang dan kehangatan. Setelah kita resmi pacaran, Suancing hampir setiap hari nempel terus sama aku. Waktu itu, dulu gue cuma maba jurusan seni rupa. Terus, si Suancing ini malah nawarin diri jadi model telanjang pribadi gua. Di studio seni yang sepi, dia dengan santainya ngebuka kancing ke mejanya. Gua tahu banget dia sengaja tebar pesona, dan dia juga tahu kalau gua sadar dia lagi ngegoda gua. Ini nih, rahasia umum di antara kita berdua. Sama kayak sekarang, gua tahu Suancing sebenarnya nggak benar-benar pengen gua bayar utang itu. Dia cuma pengen balikan sama gua. Gua narik napas dalam-dalam dan langsung nanya to the point. Suancing sama balikan ya sama gua? Ekspresi Suancing sama sekali nggak berubah. Dia jalan pelan-pelan ke arah gua. Makin lama, makin deket. Aroma samar bunga kamelia putih dari tubuhnya langsung kecium sama gua. Itu adalah wangi yang dulu pernah gua bilang. Paling gua suka, tapi gua nggak nyangka Suancing malah nyubit pipi gua. Terus bilang sambil senyum, nggak mau bayar utang lagi. Balikan. Kita bahas itu setelah utang lu lunas ya? Gua langsung mematung, bener-bener nggak percaya. Tebakan gua salah dong. Lah, so bisa? Kuping gua langsung memerah seketika. Gua pun menggumam ke dia. Terus, kenapa lu masih pakai cincin ini? Gua menunduk ngelihat cincin di jari manis Suancing yang berkilau banget. Suancing senyum tipis kayak pas pertama kali kita ketemu, tenang banget dan kelihatan memegang kendali penuh. Dia bilang, mau tahu? Kalau gitu, jadilah asisten gua. Nanti kalau lu udah mulai kerja, gua bakal kasih tahu. Senyumannya ini bikin gua agak linglung. Tanpa sadar, gua udah ngikutin dia masuk ke dalam rumah. Sambil masih megang erat kuncinya. Pas gua buka pintu, mata gua langsung berkaca-kaca. Gila, setiap sudut dekorasi di sini bener-bener sama persis kayak rumah yang dulu gua dan Suancing tinggali bareng. Tenggorokan gua rasanya tercekat. Nggak nyangka dia masih nyimpen barang-barang ini. Suancing lepas mantelnya, gantungin itu, terus cuma ngejawab dengan gumaman pelan. Gua jalan ke ruang tamu, jari-jari gua perlahan nyentuh ukiran kayu di sana. Ini barang yang gua dan Suancing beli pas tahun ketiga. Kita pacaran, gua ngedongak ke arah dinding di tengah ruang tamu. Di papan kayu raksasa itu terpajang foto-foto kebersamaan kita dulu. Warna beberapa foto Polaroidnya emang udah agak pudar, tapi kelihatan banget kalau dirawat dengan baik. Ini bukan sekadar replika biasa, tapi rasanya kayak mindahin seluruh rumah lama gua sama Suancing ke sini tanpa ada yang kurang sama sekali. Suancing jalan ke arah dapur. Mau minum teh Krisan Kici yang paling lu suka? Gua udah nyiapin banyak nih. Jantung gua tiba-tiba berdegup kencang. Semua kekhawatiran dan perasaan yang nggak karuan langsung hilang gitu aja dari pikiran gua. Secara impulsif gua langsung bilang, Suancing, tawaran buat jadi asisten lu. Apa masih berlaku? Suancing langsung diam berdiri, natap gua lekat-lekat. Tentu aja masih. Tengah malamnya, gua berbaring di kamar yang udah disiapin Suancing buat gua. Bolak-balik badan dan nggak bisa tidur. Baru deh di situ gua sadar betapa impulsifnya gua sampai bener-bener lupa sama rencana awal buat ngejauh dari Suancing. Padahal jelas-jelas gua berniat buat ngobrol jujur sama dia. Gua langsung bangkit dari kasur. Tapi rutin, selama 3 tahun terakhir udah ngelatih gua buat punya tekad yang kuat banget. Gua ngumpulin semua keberanian gua dan langsung lari ke depan kamar Suancing. Gua ngangkat tangan buat ngetuk pintunya. Suancing, lu udah tidur? Ada beberapa hal yang pengen gue jelasin ke lu. Lewat pintu yang tebal itu, gue denger Suancing ngejawab dengan suara serak. Masuk aja. Tanpa mikir panjang, gue langsung buka pintu dan masuk. Lampu di kamar itu terang banget, dan gue ngeliat Suancing cuma pakai baju tidur seksi tali tipis. Dia kayaknya baru aja keluar dari kamar mandi. Begitu pintu kebuka, sosok Suancing dengan gaun tali tipisnya langsung terpampang nyata di depan mata gue. Rambutnya bahkan masih basah. Setetes air mengalir turun lewat pipinya, ngelewatin pemandangan yang bikin salah fokus, dan akhirnya hilang di balik handuk putihnya. Mata gua langsung membelalak lebar. Gua buru-buru memalingkan muka. Kenapa lu pakai baju kayak gitu?
Suanci bilang dengan santai. Lalu dia pakai jubah mandinya. Terdengar suara gesekan kain di belakang gua. Suara dia yang lagi ganti baju langsung kedengeran jelas di kuping gua. Gua nungguin dengan muka yang merah padam. Pikiran gua malah melayang, inget sama tato di dada kiri Suancing. Meskipun pinggiran tatonya udah agak pudar kemakan waktu. Gua masih bisa langsung ngenalin kalau itu nama gua. Soalnya itu tato couple yang gua desain sendiri. Gua pun refleks nyeletuk. Suancing, ternyata lu nggak pernah hapus tato itu ya. Pas tahun kita bikin tato itu gua sama Suancing masih sama-sama maba. Dia ngambil jurusan kedokteran dan juga belajar finansial. Sedangkan gua anak seni yang bener-bener fokus melukis dan sekali bikin patung juga. Begitu masuk kuliah, Suancing langsung jadi sosok paling populer di kampus. Mulai dari tinggi badan, tampang, sampai auranya, semuanya bener-bener top tier, alias nggak ada lawan. Sedangkan gue, meskipun lumayan cakep, tapi karena trauma masa lalu, sifat gue tuh selalu menyebalkan dan berpikiran sempit. Intinya, kita berdua kelihatan jomplang banget deh. Selama masa-masa itu, gue selalu nggak tahan buat ngomong hal-hal negatif ke dia. Waktu itu, gue mikir orang sehebat Suancing nggak bakal pernah bisa ngertiin emosi negatif gue ini. Gue bahkan sempet mikir alasan dia nerima pernyataan cinta gue tuh cuma karena kasihan doang. Kayak ngasih secercah harapan buat anak yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya. Tapi plot twistnya, setelah denger semua keluh kesah gue, Suancing malah langsung nyeret gue ke studio tato milik temennya. Dia bilang, biar gue kasih tanda di tubuh lu, Jingshu. Biar semua orang tahu kalau lu itu punya gue dan gak bakal ada yang bisa ngerebut lu. Sebenarnya Suancing itu nggak takut sakit. Tapi pas lagi ditato, dia megang tangan gue erat banget. Bahkan sempatnya ngelitikin telapak tangan gue pakai jarinya. Matanya di bawah sorotan, lampu putih yang terang berkilau indah. Kayak bulan sabit, seolah-olah dia adalah rembulan yang cuma milik gue seorang. Dengan mata berkaca-caca, gue bilang, gue juga mau ditato. Gue pengen nulis namanya di tubuh gue. Suancing mendekap gue erat dengan cintanya yang tulus dan luar biasa. Bener-bener menyembuhkan luka hati gue. Gue pun pengen ngebalas dengan cinta yang sama. Membaranya. Setelah tatonya selesai dibuat, bagian dada kami berdua langsung memerah lebar. Rasanya perih banget pas kena angin. Tapi pas kita saling tatap, kita malah ketawa ngakak bareng-bareng. Suancing ngacak-ngacak rambut gua. Sampai Bill nanya apa gua bodoh. Gua cuman ketawa bahagia. Di momen itu gua bener-bener percaya kalau cinta kita bakal abadi selamanya. Tapi begitu tersadar, kembali ke dunia nyata. Suancing udah selesai ganti baju dan sekarang lagi duduk tepat di depan gua. Ruangan itu dipenuhi aroma wangi dari tubuhnya, keharuman segar khas sabun mandi. Pas gue ngeliat dia lagi, dia malah natap gue sambil senyum tipis yang penuh godaan. Pipi gue langsung kerasa panas terbakar, dan gue pun mulai terbata-bata. Nanya ke dia setelah kita putus, apa lu gak pergi ke studio tato buat ngapus tato itu? Dulu gue emang sempat ngancem bunuh diri ke Suancing. Di hari kita putus, teman-teman Suancing ngerasa kalau dia berhak dapat yang lebih baik. Mereka nyeret dia, maksa dia pergi ke studio tato, dan bersikeras biar dia ngebuat batasan yang jelas sama cowok brengsek kayak gua. Suancing nggak ngejawab pertanyaan gue. Dia malah berdiri megang tangan gue dan nuntun gue ke ruang kerjanya. Pas pintu dibuka, sumpah gue langsung melongo saking shocknya. Gila, di situ ada satu dinding penuh lemari arsip. Setiap lemari kaca ada labelnya dan diurutin rapi banget sesuai kronologi waktu. Dengan santainya, Suancing buka salah satu laci kaca dan ngambil sebuah buku catatan dari dalamnya. Pas gue lihat, dek, jantung, gue rasanya mau copot. Ternyata itu buku coretan random yang pernah gue gambar asal-asalan waktu tahun kedua pacaran sama dia. Di pojok gambar itu ada tulisan tangan Suancing tentang perasaannya waktu itu. Hari ini Jingshu kelihatan seneng banget. Sambil berdiri di sela-sela lemari arsip itu, Suancing ngejawab pertanyaan awal gue tadi dengan suara yang lembut banget. Tato itu sebenarnya nggak pernah aku hapus. Itu cuma sandiwara yang aku rencanain bareng teman-teman biar kamu mau balik lagi. Tapi ujung-ujungnya kamu tetap nggak datang. Kamu malah pergi dan angkat kaki dari rumah kita. Jingshu, kamu tega banget pergi secepat itu. Pandangan gue langsung goyah. Menahan nangis. Tanpa melihat mukanya pun, gue bisa merasakan luapan emosi dia yang dalam banget. Dulu pas dengar kabar kalau Suancing mau hapus tato itu, perasaan gue campur aduk antara nyesek sekaligus lega. Nyesek, karena itu artinya dia bakal melupakan gue, si cowok bermasalah ini. Dan kita bakal beneran jadi orang asing. Tapi gue juga merasa beruntung karena Suancing punya circle pertemanan yang solid banget. Dengan bantuan mereka, dia pasti bisa cepat move on dari hubungan ini dan mulai hidup baru yang lebih bahagia. Bibir gue gemetaran, tapi tenggorokan gue rasanya tercekat sampai nggak bisa bersuara sama sekali. Suancing terus membuka lemari kaca itu satu persatu. Di situ gue melihat foto-foto lama gue, siluet-siluet blur pas gue lagi jalan, bahkan postingan blog pribadi tempat gue biasa curhat sendiri. Gila, semuanya dicetak, diurutin, dan disimpan rapi sama dia. Suancing sekarang berdiri tepat di belakang gue. Deket banget sampai gue bisa mencium aroma parfumnya yang tipis tapi menenangkan. Ini apa semua? Tanya gue dengan suara gemetaran.
kelihatan sayu dan penuh kesedihan. Ini semua adalah bukti tahun-tahun tanpa kamu. Satu-satunya alasan yang bikin aku kuat buat bertahan hidup setiap hari. Mendengar itu, refleks gue langsung mundur. Jantung gue berdegup kencang banget, serasa mau copot dari dada. Dengan suara lirih, gue bertanya ke dia, kenapa kamu ngelakuin ini semua? Su Wenking tiba-tiba mengangkat tangannya dan memainkan cincin yang melingkar di jari manisnya. Soal lamaran hari itu, semua kata-kata kasar yang kamu ucapin, nggak ada satupun yang aku percaya. Jingshu, Su Wenking memegang dagu gue dan mengangkat wajah gue biar langsung menatap matanya. Aku nggak bakal pernah percaya kalau kamu udah nggak cinta lagi sama aku. Dek, detik itu juga gue sadar nggak ada satu orang pun di dunia ini yang lebih paham seberapa berharganya dia di hidup gue selain Su Wenking sendiri. Suara Su Wenking terdengar berat dan lirih. Semua orang pasti punya rahasia yang disimpan rapat-rapat. Kemarin aku sengaja pura-pura lepasin kamu biar kamu tenang. Tapi Jingsu, melepaskan bukan berarti aku menyerah gitu aja. Aku cuma mau ngasih kamu waktu, sampai hari dimana kamu siap buat jujur dan menceritakan semuanya ke aku. Rasa nyesek yang luar biasa langsung menghantam dada gue. Kaki gue rasanya lemas banget sampai hampir nggak sanggup berdiri lagi. Di saat yang sama, muncul pikiran impulsif di otak gue. Sekarang kan penyakit gue udah sembuh. Berarti tembok penghalang paling besar di antara gue dan dia udah nggak ada lagi kan? Apa gue harus jujur saja soal semuanya, lalu mulai lembaran baru lagi bareng dia? Tapi di tengah kebimbangan itu, omongan ibunya Su Wenking tiba-tiba terngiang lagi di kepala gue. Keluarga besar Su nggak bakal pernah sudi menerima cowok kayak gue. Kalau Su Wenking diibaratkan bulan yang bersinar terang di langit tinggi, maka gue cuma kubangan lumpur kotor di bawahnya. Kubangan lumpur yang bahkan nggak tahu kapan penyakit mentalnya bakal kambuh lagi. Gue berusaha sekuat tenaga buat menahan rasa perih di dada dan memaksakan diri buat berbicara. Su Wenking, masa lalu kita udah beneran selesai. Detik itu juga ekspresi wajah Su Wenking langsung berubah jadi dingin banget. Tapi sesaat kemudian, dia memaksakan senyum tipis dan langsung mengalihkan topik pembicaraan. Oh iya, tadi ada hal penting, apa yang mau kamu omongin? Tanya dia. Gue menarik napas dalam-dalam. Tadinya gue udah siap buat bilang, gue nyesel. Gue nggak mau lagi kerja jadi asisten loh. Kata-kata mau pergi itu udah di ujung lidah gue. Tapi pas gue melihat tatapan matanya yang kelihatan rapuh banget, nyali gue langsung ciut. Cahaya lampu putih di ruang kerja itu menyorot tulang pipinya yang kelihatan dingin. Di situ gue baru sadar kalau sekarang ada kerutan halus di ujung matanya, kerutan yang sama sekali nggak ada 3 tahun yang lalu. Su Wenking yang dulu selalu tampil penuh energi dan bersemangat, apa sekarang dia jadi sekuyu. Dan setelah ini gara-gara gue menggigit bibir bawah gue kencang-kencang. Tapi sebelum kata-kata pamit itu sempat keluar dari mulut gue, Su Wenking tiba-tiba mengangkat tangannya buat menutup bibir gue. Suaranya terdengar lirih banget, dibarengi sama ekspresi kesepian mendalam yang belum pernah gue lihat di wajahnya selama ini. Dia berbisik, Jingshu, tolong seenggaknya temenin aku di sini selama 4 bulan ini aja ya. Kalau kondisinya udah kayak gini. Mana tega gue mengeluarkan kata-kata dingin buat menolak dia. Kepala gue rasanya kosong banget. Di satu sisi, Su Wenking kelihatan udah banyak berubah. Tapi di sisi lain, rasanya nggak ada satupun yang benar-benar berubah dari dia. Dia memang nggak bilang kalau dia masih cinta dan dia bahkan nggak memaksa gue buat balikan sekarang. Tapi semua sikap dan gerak-gerik Su Wenking menunjukkan kalau selama tahun-tahun perpisahan kita kemarin, dia sama sekali nggak pernah bisa melepaskan gue. Gue tetap jadi orang nomor 1 dan penting di hatinya. Jantung gue langsung berdesir hebat. Kalimat penolakan yang udah gue siapin matang-matang dari tadi cuma bisa tertahan di tenggorokan. Dan akhirnya di bawah tatapan matanya yang penuh harap, gue cuma bisa mengangguk pelan sambil bilang, oke. Seketika itu juga tatapan mata Su Wenking langsung melembut. Dia melangkah maju dan langsung memeluk gue erat-erat. Kali ini gue nggak menolak. Gue cuma bisa diam pasrah sambil menerima pelukannya yang erat tapi penuh kehati-hatian ini. Gue bahkan nggak inget bagaimana caranya gue bisa balik lagi ke kamar tidur gue sendiri. Gue juga nggak tahu seberapa lama Su Wenking duduk termenung sendirian di ruang kerja setelah gue tinggal pergi. Su Wenking menatap foto yang ada di genggamannya dengan pandangan sendu. Dia bergumam lirih ke dirinya sendiri, ini awal yang baik. Ternyata, setelah mengantar Lu Jingsu ke kamarnya, dia langsung buru-buru mengirim chat ke psikiaternya, Chen Zixia. Aku pengen jadi alasan Jingsu buat bertahan hidup dan menuntun dia biar bisa mencintai hidupnya lagi. Aku harus gimana? Balasan dari Chen Zixia masuk cepat banget. Katanya, berdasarkan masa lalu Anda dan Pak Lu yang pernah Anda ceritakan, kunci utamanya simple. Anda cuma perlu tulus mencintai dan merangkul dia sehangat dulu lagi. Tapi sebelum Su Wenking sempat merasa lega, Chen Zixia langsung mengirim satu pesan tambahan lagi. Tapi perlu diingat, kondisi psikologis Pak Lu saat ini sangat mirip dengan tipe kepribadian avoidant attachment alias suka menghindar. Jadi Anda harus benar-benar siap mental. Su Wenking benar-benar menyimpan omongan Chen Zixia itu di dalam kepalanya. Dia bahkan
langsung menyusun serangkaian rencana. Buat masa depan dia bareng Lu Jingxu, mulai dari fase saling menyelamatkan, penyembuhan trauma, sampai perpisahan menyakitkan yang terasa kayak jatuh ke jurang terdalam, dan sekarang akhirnya mereka bisa bersatu lagi. Kenangan manis selama bertahun-tahun itu bikin Su Wenqing makin yakin kalau dia benar-benar cinta mati sama Lu Jingxu. Dia cinta sama sifat pantang menyerah dan ambisi cowok itu, sekaligus sisi sensitif dan rasa insecurity-nya. Pokoknya semua hal yang ada pada diri Lu Jingxu bisa dia terima dengan lapang dada. Dia yakin banget kalau kelak mereka bakal menikah dan menua bersama sebagai pasangan seumur hidup, sambil menaruh kembali foto yang tanpa sadar sempat agak diremas tadi. Su Wenqing langsung mengelus dan merapikan foto itu pelan-pelan biar nggak lecek, lalu menyimpannya lagi dengan sangat hati-hati. Setelah semua urusannya beres, dia akhirnya berdiri dan jalan balik ke kamar tidurnya. Pas sampai di kasur, Su Wenqing menatap bantal guling di atas tempat tidurnya, lalu tiba-tiba tersenyum manis. Dia langsung naik ke ranjang, memeluk erat-erat kado pemberian dari Lu Jingxu beberapa tahun yang lalu, dan perlahan-lahan mulai terlelap. Dia benar-benar butuh istirahat yang cukup biar besok punya energi penuh buat mendekati hatinya Lu Jingxu lagi. Dan ya, tentu saja saat itu gua sama sekali nggak tahu apa yang lagi berkecamuk di dalam kepala Su Wenqing. Begitu sampai di kamar, gua langsung memegang dada gua yang masih deg-degan parah gara-gara kejadian tadi. Lalu akhirnya ketiduran pulas. Besok paginya gue terbangun gara-gara mencium aroma masakan yang udah nggak asing lagi di hidung gue. Selesai cuci muka dan sikat gigi, gue langsung jalan mengikuti aroma sedap itu ke arah dapur. Dan bener aja, di atas meja makan udah tersaji rapi, sepiring xiaolong, bau hangat lengkap sama segelas susu kedelai hangat yang masih ngebul. Jantungku langsung deg-degan parah. Udah 5 tahun berlalu, tapi Su Wenqing ternyata masih ingat selera makanku. Dia bela-belain keluar dari jam 7 pagi, cuma buat antre beli sarapan buat aku, pas aku menoleh. Dan baru sadar kalau dia itu salah satu asistennya CEO Su Wenqing. Kita emang pernah ketemu sekali sebelumnya. Aku pun langsung ambil satu pangsit sup hangat dan langsung melahapnya. Gila, rasanya pecah banget di mulut. Seketika memori masa lalu langsung berhamburan kayak air bah. Dulu sering banget aku sama Wenqing sarapan bareng kayak gini. Rumah yang kami tinggali dulu itu lumayan jauh dari toko pangsit sup ini. Tapi cuman gara-gara aku suka banget, Wenqing selalu rela bangun subuh-subuh demi beliin ini buat aku. Jadi pas aku bangun dengan mata masih ngantuk, sarapan favoritku udah siap di meja, lengkap dengan senyuman orang yang paling aku sayang. Jantungku mulai berdegup lambat tapi berat. Rasanya aku mulai ingat lagi potongan memori yang sempat hilang pas aku ngejalani pengobatan skizofrenia dulu. Pas sadar dari lamunan, aku langsung nanya ke asistennya, Su Wenqing di mana? Asisten itu nunjuk ke arah ruang ganti di lantai atas dan bilang, CEO Su lagi di ruang ganti. Selesai sarapan, kamu bisa langsung samperin dia ke sana. Aku mengangguk, buru-buru ngabisin makanan, terus langsung naik ke atas. Kebetulan banget Su Wenqing lagi ganti baju. Lekuk tubuhnya yang indah dan menawan langsung terpampang nyata di depan mataku. Tapi untungnya gara-gara shock visual semalam, pemandangan kali ini nggak sampai bikin aku salting brutal terus kabur. Aku pun mengetuk meja pelan-pelan sambil manggil namanya. CEO Su Wenqing yang lagi fokus pakai kemejanya langsung menoleh, terus menaikkan satu alisnya. Asisten Luke, kayaknya kamu cepet banget ya adaptasi sama identitas barumu. Padahal tapi pas keluar dari mulut Wenqing, entah kenapa malah bikin telingaku langsung merah merona. Aku berdehem canggung. CEO Su, ada yang bisa saya bantu? Senyuman di mata Su Wenqing makin kelihatan jelas. Dia langsung ambil pita sutra di dekatnya terus dilempar ke arahku. Asisten Luke, kesini deh, bantu aku pasang pita ini. Aku pun mendekat, berusaha tetap fokus dan gak lirik kanan kiri. Aku kancingin ke meja Su Wenqing, terus bantu dia merapikan syal sutranya. Jarak kami deket banget sampai deru, napasnya kerasa hangat di kulitku. Tiba-tiba Su Wenqing berbisik, Jingxu, kita kayak pasutri baru yang lagi mesra-mesranya ya. Tanganku langsung gemetaran. Hampir aja ngerusak kerah bajunya. Tapi dengan cepat, Wenqing mundur selangkah dan langsung mengalihkan obrolan. Aku udah siapin seragam buat kamu hari ini. Coba pilih mana yang kamu suka. Aku ngikutin arah jarinya yang lentik dan indah, hanya untuk ngelihat kalau di sisi kiri ruang ganti itu udah penuh sama berbagai macam pakaian cowok, jam tangan, dasi, sepatu kulit, dan manset tertata rapi di sebelah setelan jas itu. Hatiku langsung baper. Masa iya seorang CEO nyiapin lemari pakaian selengkap ini cuma buat asistennya? Su Wenqing tersenyum tipis, lalu ngambil satu setel jas cowok bermotif elegan dan menyerahkannya ke aku. Coba pakai yang ini. Aku pun bungkam, lalu membawa baju itu ke ruang ganti. Pas udah berdiri di depan cermin, aku baru sadar kalau jas ini dan jas yang dipakai Su Wenqing itu ternyata baju couple yang klop banget. Aku refleks bilang, kayaknya ini kurang pantas deh. Tapi mata Wenqing malah kelihatan makin geli. Dia langsung nyeletuk santai. Apanya yang nggak pantas? Habis itu dia melangkah maju, ngambil manset bertatakan permata, terus dipasasin langsung ke lenganku. Yuk jalan, asistenku Luke.
Bahkan pas kami udah di dalam mobil, aku sama Su Wancing duduk bareng di kursi belakang, sementara si asisten yang asli duduk di depan. Dan mulai bacain jadwal kerja hari ini ke si Osu. Aku baru ngeh kalau dia sebenarnya udah punya asisten yang mumpuni. Terus ngapain dia butuh aku? Tiba-tiba ada jemari yang dengan lembut mengaitkan kelingkingnya ke kelingkingku. Pas aku menoleh, Su Wancing lagi senyum manis banget. Itu emang harus punya tim asisten tersendiri. Makanya aku butuh asisten lebih dari satu. Waduh, di situ aku baru sadar kalau aku keceplosan lagi. Ini pasti salah satu efek samping dari penyakit skizofrenia aku dulu. Kadang aku emang suka nggak sadar ngomong sendiri. Aku pun menarik tanganku dengan canggung dan bilang, tapi aku kan nggak bisa apa-apa. Soalnya dulu pas kuliah, aku cuma pernah magang jadi asisten pameran seni sesuai jurusanku. Meskipun judulnya asisten, aku aslinya cuma ngerjain serabutan. Pas magang selesai, Su Wancing malah melamarku. Tapi tiba-tiba aku mutusin hubungan kami secara sepihak, pergi dari rumahnya. Dan langsung angkat kaki dari kota itu. Setelah itu, demi cari uang, aku ngelakuin apa aja. Mulai dari melukis, nyebar brosur, sampai jadi kurir makanan. Pokoknya kerja kasar udah pernah aku coba semua. Jadi kerjaan kantoran kayak asisten gini rasanya asing banget. Nah, kayak kehidupan di masa lalu. Su Wancing tiba-tiba merapat ke arahku, suaranya terdengar lembut dan anggun kayak petikan selo. Jingsu, kamu harus lebih percaya diri dong. Apa aku beneran bisa ya? Tanyaku dalam hati, di tengah keheningan yang cukup lama itu. Akhirnya mobil kami sampai di kantornya Su Wancing. Seketika aura Su Wancing langsung berubah jadi dingin dan berwibawa. Beneran kayak CEO spek dewa yang lagi megang kendali penuh atas nasib perusahaannya. Tapi tunggu dulu, Wancing sekarang udah jadi CEO sukses. Aku baru sadar kalau selama ini aku nggak pernah nanya kenapa dia ngelepas mimpinya jadi dokter demi nerusin bisnis keluarganya. Su Wancing membawa aku ke ruang kerja CEO-nya dan tepat di sebelahnya adalah ruang kerja tim asisten. Dari mejaku lewat sela-sela tirai jendela, aku bisa ngelihat jelas gimana seriusnya Su Wancing pas lagi kerja. Aku pun mulai belajar job desk asisten bareng tim yang lain. Di tengah kesibukanku, aku sesekali curi-curi pandang ke arah Su Wancing. Tapi anehnya, dia selalu peka banget dan langsung balik natap aku lekat-lekat. Jantungku seketika berhenti berdetak dan refleks aku langsung nunduk. Nggak lama setelah itu, telepon intercom di mejaku berdering. Suara jernih Su Wancing langsung terdengar, "Jingsu, ke ruanganku bentar." Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha buat ngebuang semua pikiran kacau di kepalaku. Fokus aku kesini buat kerja jadi asisten, bukan buat bengong baperan. Pas buka pintu ruang kerja Su Wancing, aku berusaha pasang muka sedewasa dan seprofesional mungkin kayak asisten lain. Lalu berkata, "CEO Su, ada perintah apa untuk saya?" Su Wancing langsung tertawa kecil melihat tingkahku. "Nanti malam ada pesta formal, kamu bakal jadi pasangan dansaku dan ikut pergi bareng aku ya?" Nah, aku langsung melongo dan refleks bilang, "Nggak bisa, aku nggak bodoh kok. Aku tahu diri kalau aku bisa jadi asistennya Su Wancing itu bukan karena kemampuanku yang hebat atau gimana. Jadi mana mungkin aku ikutan ke pesta itu dan malah bikin dia malu." Tapi kali ini, Su Wancing nggak mau nerima penolakan. Jarang-jarang dia ngomong pakai nada agak maksa gini. "Asisten Luke, kamu itu asisten pribadiku. Dan ini adalah bagian dari pekerjaanmu, pasrah dan mengangguk." Melihat itu, Su Wancing menghela napas pelan. "Jingsu, apa kamu emang nggak suka ngaca ya?" Aku menatapnya dengan bingung. "Maksud kamu apa?" Tatapan Su Wancing langsung terkunci padaku. Matanya memancarkan rasa percaya yang begitu dalam. Dulu lo itu mahasiswa seni paling populer di angkatan kita. Pas SMA aja udah sabet medali, emas melukis, dan pas kuliah piala yang lo dapetin udah gak terhitung lagi saking banyaknya. Bahkan pas magang pun seluruh mata di aula langsung tertuju ke lo. Saat itu Su Wancing berdiri ngasih gue kekuatan luar biasa lewat rasa percayanya. "Jingsu, lo itu aslinya hebat banget dan kejeniusan lo gak bakal hilang cuma karena apa yang udah lo lalui beberapa tahun terakhir ini." Gue cuma bisa bungkam, gak tahu harus ngomong apa. Gak ada yang tahu seberapa tersentuhnya gue saat itu. Rasanya hati gue meleleh cuma karena tatapan lembut dari Wancing. Gue pun mengangguk mantap dan menjawab dengan suara serak, "Gue bakal berusaha keras buat jadi pasangan dansa terbaik lo." Pas senja tiba, gue dan Su Wancing pergi ke lokasi pesta bareng. Tapi sebelum turun dari mobil, Su Wancing bahkan mastiin gue buat minum obat dulu. Kalau gak diingetin sama dia, gue hampir lupa kalau gue masih harus rutin minum obat dan check up ke rumah sakit jiwa. Gue masuk ke aula sambil menggandeng mesra lengan Su Wancing. Baru juga selangkah masuk, gue langsung ngerasa ditatap sini sama banyak orang di sana. Tapi kali ini gue tegakin punggung, gak ada lagi rasa minder. Gue ikutan Wancing buat ngeblend sama circle elite di sana sambil berdansa dan bersulang gelas. Tapi ya gitu. Gak lama kemudian, Wancing langsung dikerubungi sama beberapa tamu penting yang auranya mahasiswa banget. Su Wancing dengan lembut menepuk tangan gue dan gue langsung paham kode itu. Dia pengen gue melipir dulu buat istirahat di pojokan. Gue mengangguk lalu bergeser ke samping sambil minum sampahnya dan terus memandangi Su Wancing. Tiba-tiba saja, suara cempreng melengking terdengar dari arah belakang gue. "Lu Jingsu!"
Ini beneran loh. Pas gue balik badan, muka yang agak nggak asing lagi jalan ke arah gue. Dengan ragu gue bilang, Suyang. Suyang langsung lebay banget nutup mulutnya. Wah, lo masih inget gue? Refleks gue mengernyitkan dahi, tapi buru-buru masang senyum formalitas. Gue pun menyapa dengan sopan. Halo, Tuan. Suh. Yang mendongak sombong. Tatapan jijiknya kelihatan jelas banget. Ngapain lo di sini? Lo nggak berniat buat gangguin Kak Wancing lagi kan? Sebenarnya gue udah tahu kalau Suyang benci banget sama gue sejak zaman kuliah. Dia itu adik tingkat sejurusan sama Wancing. Keluarganya juga punya relasi dekat sama keluarga Wancing. Makanya dia selalu nempel terus kemana-mana. Semenjak tahu gue pacaran sama Wancing, dia nggak pernah mandang gue sebelah mata. Dia pikir cowok yatim piatu kayak gue, yang hidupnya serba susah dan masih harus ngurusin nenek, sama sekali gak selevel sama Wancing. Tapi dulu, karena gue punya cinta tulus dari Wancing sebagai tameng, dan gue masih mahasiswa polos yang belum tahu kerasnya dunia, gue cuek aja sama bacotan dia. Tapi waktu terus berjalan, dan segalanya udah berubah. Setelah melewati banyak trauma, gue gak bisa nahan diri buat gak overthink. Tepat saat gue mulai menyalahkan diri sendiri lagi, sebuah suara dingin memotong, siapa yang ganggu siapa? Entah sejak kapan Wancing udah berdiri di samping gue. Jari jemarinya yang lentik dan putih bersih langsung menggenggam erat tangan gue dengan sangat mesra di depan umum. Biarpun suara Wancing gak keras, seketika itu juga kesombongan di wajah Suyang langsung luntur. Dia langsung salah tingkah dan bilang, Wancing, aku cuma mau bantuin kamu ngeluapin emosi aja kok. Tapi karena gue sama Wancing cuma diam aja, Suyang malah makin melunjak dan nyerokos sendiri. Cawo, ini udah ngancurin acara lamaran yang udah kamu siapin setengah mati. Dia bahkan mencelakai tunangan saudaramu. Dia cuma bikin masalah dan gak ada gunanya buat kamu. Kenapa sih kamu gak ngejauh aja dari dia? Gue cuma bisa berdiri mematung tanpa bisa membantah sepatah kata pun, karena semua yang diomongin Suyang itu emang fakta nyata. Gue bahkan sempat curi-curi pandang ke arah Wancing dan berpikir kalau dia pasti sadar sekarang kan, kalau gue ini emang cowok bermasalah dan dia harusnya ninggalin gue. Tapi tadi duga Wancing malah menggenggam tangan gue lebih erat lagi. Dia menarik gue lebih dekat ke pelukannya, seolah mau menyalurkan kehangatan dan ketenangan ke dalam diri gue. Dengan tatapan mata yang tajam, dia berkata pada Suyang, kamu salah besar. Acara lamaran itu justru paling menyakiti Jingshu, bukan aku. Malah harusnya aku yang minta maaf, karena egois yang mikirin. Perasaannya sampai ngerusak ekspektasi indahnya tentang lamaran itu. Terus soal tunangan saudara perempuanku, sekeluarga kami justru harus berterima kasih banyak sama Jingshu. Karena dia udah nyelamatin keluarga Su dari menantu iblis kayak gitu. Dan soal poin terakhirmu, seberapa baik Jingshu ke aku, cuma aku yang bisa ngesain sendiri. Gak butuh orang luar buat menilai. Setiap kata yang keluar dari mulut Wancing sukses bikin muka Suyang makin pucat pasi. Suaranya yang tegas dan penuh penekanan bikin area di sekitar kita langsung hening seketika. Di tengah keheningan itu, gue cuma bisa mendengar detak jantung gue sendiri yang berdegup kencang kayak petir. Refleks, gue memanggil namanya Wancing. Wancing menenangkan gue. Lalu dia menoleh ke arah Suyang dan berkata dengan dingin, minta maaf ke Jingshu sekarang. Suyang yang gak terima cuma bisa melotot ke arah gue. Terpaksa minta maaf asal-asalan. Lalu buru-buru kabur dan menghilang di balik kerumunan. Wancing kemudian menarik tangan gue menuju ke balkon. Kamu gak apa-apa? Tanyanya dengan lembut. Udara malam yang dingin mulai menusuk kulit. Dia langsung melepas mantelnya dan menyelimutkannya ke bahu gue. Maaf ya, aku gak nyangka kita bakal ketemu orang masa lalu di Haitan. Tapi gue langsung menutup mulutnya dengan lembut. Wancing, jangan minta maaf ke gue. Lo gak pernah salah apapun sama gue. Gue menarik napas dalam-dalam lalu meluapkan seluruh isi hati gue yang terdalam. Wancing, justru gue yang udah bersalah banget sama lo. Lo gak salah sama sekali waktu jemput gue di RSJ. Gue aja yang so tau merasa tindakan gue itu yang terbaik buat lo. Tapi malah pergi gitu aja. Dan bikin lo jadi bahan tertawaan orang-orang. Rasa penyesalan yang mendalam membuncah di dada gue. Rasanya sesak banget. Omongan Susi yang ada benernya. Lo selalu tulus cinta dan peduli sama gue. Tapi gue cuma bisa bawa pengaruh buruk buat lo. Air mata gue pun jatuh membasahi mantelnya. Dia mencoba memeluk gue, tapi perlahan gue menolaknya. Wancing, kayaknya gue butuh waktu sendiri dulu buat tenangin diri. Tepat di saat itu, asistennya datang membawa ponsel dan berkata dengan hati-hati, CEO Su, Nyonya Su mencari Anda. Wancing terlihat cemas. Dia menatap gue sejenak lalu bilang ke asistennya kalau dia bakal telepon balik nanti pas ada waktu luang. Sikapnya tegas banget, tapi hati gue tetap gak tenang. Gue mengembuskan napas berat. Angkat aja teleponnya dulu. Gue gak bakal kabur kok, nanti setelah agak tenangan, gue bakal samperin lo. Wancing menatap gue dalam-dalam sebelum menjawab, oke, tunggu aku di sini ya. Setelah dia pergi, asistennya tetap tinggal buat temenin gue. Dia berkata, Tuan lu, kalau Anda butuh sesuatu panggil saya saja. Gue cuma diam membisu. Tiba-tiba dia membuka suara, Tuan lu, sebenarnya Nyonya Su sudah merencanakan perjodohan untuk CEO Su. Seketika dada gue terasa sesak dan tangan gue mengepal erat.
butuh beberapa saat sampai akhirnya gue bisa bersuara. Iya, gue tahu. Gue juga bilang kalau gue bakal meluruskan semuanya dengan Suancing lalu pergi. Gue pikir si asisten ini mau ngehasut gue buat mundur, tapi di luar dugaan dia malah melambaikan tangannya dengan panik. Tuan Lu, maksud saya bukan begitu. Yang ingin saya katakan adalah Nyonya Su awalnya memang ingin menikahkan nona muda dengan tuan muda dari keluarga kaya raya itu demi memperkuat kerja sama bisnis mereka, tapi Nona Su menolaknya mentah-mentah. Si asisten melanjutkan, Nona Su awalnya bahkan ingin menjadi dokter, tapi biarpun jadi dokter, dia tetap nggak bisa lepas dari jodoh-jodohan keluarganya. Akhirnya dia lepasin mimpinya itu dan pergi ke Highton buat rintis perusahaan sendiri. Di luar sih, aku kelihatan tenang banget, tapi aslinya hatiku benar-benar hancur dan kacau. Aku tahu seberapa berharganya mimpi itu buat Su Anking. Rasa sakit yang dia rasain tuh nggak main-main sama kayak yang aku rasain. Waktu itu aku nggak tahan buat nggak nanya ke asistennya Su Wenking, rahasia apaan sih yang dia maksud. Si asisten cuma bilang, kamu bakal tahu sendiri kalau pergi ke ruangan sebelah. Nggak pakai mikir panjang, aku langsung jalan ke ruangan sebelah. Bener aja dong, di sana Su Wenking lagi ngomong pakai nada emosi. Ibu, stop campuri urusan kami. Terus suara Su Wenking tiba-tiba merendah. Ibu, aku cuma mau Jingshu. Aku rela lepasin semua hak warisku di kantor pusat. Aku cuma bisa berdiri matung, ngeliatin dia dari belakang. Begitu selesai teleponan dia langsung jalan nyamperin aku. Jingshu, kamu kedinginan? Tanya dia. Tapi aku malah balik nanya, kenapa kamu lepasin hak warismu? Su Anking pun jelasin, pas kamu masuk rumah sakit, ibuku nyariin kamu, makanya aku milih pergi. Dia kasih aku dua pilihan. Pertama, jadi dokter tapi harus mau dijodohin demi keuntungan perusahaan. Kedua, pergi dari keluarga dan bangun perusahaanku sendiri. Tapi konsekuensinya, aku harus lepasin semua hak waris. Tenggorokanku langsung kerasa tercekat pas nanya. Jadi, kamu beneran milih buat lepasin hak warismu demi aku? Di situ aku sadar kalau Su Anking udah berkorban banyak banget buat aku. Aku nanya ke dia, apa semua ini sepadan? Su Anking langsung peluk aku erat-erat dan bilang, selama itu buat kamu, semuanya bener-bener sepadan. Mataku langsung kerasa panas menahan tangis. Aku melingkarkan tanganku di pinggangnya. Su Anking, kamu kok baik banget sih sama aku? Su Anking meluk aku makin erat. Jingsu, kita udah 2 kali kehilangan kesempatan. Aku nggak mau kehilangan kamu untuk ketiga kalinya. Aku pejamin mata dan air mataku pun langsung jatuh. Su Wenking udah jalan 99 langkah buat aku. Sekarang giliran aku yang ambil 1 langkah terakhir itu. Aku peluk dia erat banget. Setelah kami resmi daftarin pernikahan, Su Anking akhirnya jujur soal rencananya. Ternyata omongan asistennya, kehadiran Su Yang, sampai telepon tadi, semuanya cuma skenario yang udah diatur. Aku nggak mau bohongin kamu lagi. Waktu ngomong gitu, Su Anking kelihatan kayak tahanan yang lagi nunggu vonis hukuman. Aku langsung genggam tangannya dan meluk dia.